Apa itu? Mungkinkah seseorang telah mencapai terobosan dalam kultivasi? Petik 2. Sepertinya itu masalahnya, tapi ke arah itu. Itu seharusnya berada di wilayah Cian Feather Monstrous Base. Petik 2. Klan Cian Feather Monstrous tidak memiliki orang dengan garis keturunan surgawi. Bagaimana mereka bisa memunculkan tanda petir abnormal seperti ini? Petik 2. Orang-orang dari Chu Heavenly Clan sedang melihat kilat di langit dengan mata yang berkedip. Meskipun sangat mirip, itu kemungkinan bukan tanda abnormal yang diciptakan oleh terobosan individu dari klan surgawi. Bagaimanapun, kita berasal dari klan surgawi. Banyak di antara kita berlatih di Heaven hukuman teknik misterius juga. Kami telah menyaksikan tanda-tanda abnormal yang tak terhitung jumlahnya yang disebabkan oleh terobosan dalam kultivasi. Namun, tidak pernah kita melihat satu yang tampak sekuat ini. Petik 2. Segera, seseorang mulai menyuarakan kecurigaan mereka. Banyak orang mengangguk menyetujui panggilan orang itu untuk bertanya. Meskipun tanda abnormal itu sangat mirip dengan tanda tidak normal yang akan muncul ketika pemilik garis keturunan surgawi mencapai terobosan dalam kultivasi, kekuatan dari tanda abnormal itu agak terlalu menakutkan. Dan bukan sesuatu yang tanda-tanda abnormal yang telah mereka saksikan sebelumnya dapat membandingkan untuk. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Mungkinkah itu adalah keturunan dari bencana? Begitu orang itu mengucapkan kata-kata itu, banyak orang juga mengungkapkan ekspresi panik. Penggarap bela diri bukanlah penguasa dunia kultivasi yang luas. Terkadang, bencana yang muncul tiba-tiba adalah hal yang paling menakutkan. Saat ini, kekuatan binatang buas di langit memiliki sifat yang merusak. Kerumunan semua percaya tanpa keraguan sedikit pun bahwa jika malapetaka benar-benar turun dari langit, maka belum lagi mereka, kemungkinan seluruh wilayah budidaya bela diri ancestral akan dihancurkan. Alasan untuk itu adalah karena tanda abnormal tinggi di langit itu terlalu perkasa, terlalu menakutkan. Itu sangat menakutkan sehingga semua orang yang hadir merasakan darah mereka menjadi dingin, dan mulai gemetar ketakutan. Kakak Hon-Yi, menurutmu apa itu? Dengan panik, kerumunan semua mengalihkan pandangan ke Chu Hon-Yi. Mereka ingin mendapatkan jawaban atas ketakutan mereka dari mulutnya. Bagaimanapun, Chu Hon-Yi tidak hanya orang dengan kultivasi terkuat di antara mereka, tetapi dia juga orang dengan teknik roh dunia terkuat di antara mereka. Teknik pengamatan Chu Hon-Yi jauh lebih unggul dari mereka sendiri. Dengan demikian, mereka hanya akan mempercayai kata-katanya dengan keyakinan yang bahkan lebih besar. Meskipun tanda abnormal itu sangat menyerupai tanda abnormal dari garis keturunan surgawi Chu Heavenly Clan kami, itu pasti bukan tanda abnormal yang disebabkan oleh seseorang yang mencapai terobosan dalam kultivasi. Namun, semua orang, jangan panik. Realm Cultivation Martial Ancestral adalah tempat yang ajaib. Ini memiliki banyak sumber daya budidaya yang belum pernah kita temukan sebelumnya. Tanda abnormal di langit mungkin merupakan tanda bahwa beberapa jenis sumber daya budidaya akan segera muncul, kata Chu Hon-Yi. Wow, jika itu masalahnya, bukankah itu berarti kita akan sangat beruntung? Tidak hanya orang-orang dari klan surgawi Chu percaya pada kata-kata Chu Hon-Yi, tetapi mereka semua mengungkapkan ekspresi gembira. Mereka sudah mendapatkan panen yang cukup dari sungai abadi, dan sekarang, sumber daya budidaya yang tidak diketahui telah muncul. Lebih jauh lagi, kalau dilihat dari tanda abnormal, jika itu adalah sumber daya budidaya, itu mungkin akan lebih luar biasa daripada sungai abadi. Dengan demikian, bagaimana mungkin orang banyak tidak merasa gembira? Rumble. Tepat pada saat itu, kilat di langit mulai berkumpul. Segera, naga petir besar terbentuk. Naga petir besar itu mulai menembak lurus ke bawah. Pada saat itu, ekspresi kegembiraan di wajah orang banyak itu langsung membeku. Segera, wajah mereka dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Bahkan, pada saat itu juga, banyak orang sudah berkeringat dingin. Alasan untuk itu adalah karena mereka mampu merasakan aura destruktif dari petir itu ketika jatuh ke tanah. Semua ini sangat nyata, sangat menakutkan. Kakak Hon-Yi, apakah Anda yakin itu bukan keturunan malapetaka? Dengan situasi seperti itu, kerumunan semua berbalik ke Chu Hon-Yi dengan tatapan gelisah. Mereka ingin memverifikasi jawaban mereka dari Chu Hon-Yi. Sebenarnya, bahkan Chu Hon-Yi sendiri panik pada saat itu. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan kepanikannya kepada orang banyak. Seperti kata pepatah, kata-kata yang diucapkan mirip dengan air yang tumpah. Karena dia sudah mengatakan kata-kata itu sebelumnya, jika dia mengubah klaimnya sekarang, itu sama saja dengan menamparkan wajahnya. Brother dan sister, jangan panik. Saya, Chu Hon-Yi, tidak akan salah menilai itu. Itu pasti pertanda munculnya semacam sumber daya budidaya, dan bukan keturunan bencana, kata Chu Hon-Yi. Meskipun Chu Hon-Yi mengucapkan kata-kata itu dengan sangat yakin, ekspresi kegelisahan di mata orang banyak tidak berkurang.
Alasan untuk itu adalah karena kekuatan petir itu terlalu kuat. Mereka tidak bisa mempertahankan ketenangan mereka. Faktanya, ketika kilat melanda, banyak orang sudah menggigil ketakutan. Akhirnya, kilat mendarat. Kerumunan semua mampu melihat bahwa petir telah mendarat di wilayah Cian Feather Monstrous Clan. Namun, setelah kilat itu mendarat, itu tidak membuat gerakan sedikit pun. Pada saat yang sama, aura destruktif juga menghilang. Tidak ada yang terjadi? Kakak Hon Yi, apa yang terjadi? Melihat kilat yang menakutkan menghilang begitu saja, kerumunan semua mengalihkan pandangan mereka ke Chu Hon Yi lagi. Pada saat itu, Chu Hon Yi juga merasa benar-benar tersesat. Dia juga tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Rumble. Namun, tepat pada saat itu, kilat yang menghilang dari langit tiba-tiba muncul tinggi di langit lagi. Selain itu, kekuatan petir kali ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Setelah itu, petir di langit berkumpul bersama sekali lagi. Seperti sebelumnya, mereka jatuh ke tanah dengan kekuatan yang menakutkan. Namun, ketika petir menyambar, sekali lagi tidak membuat keributan sedikit pun, dan menghilang ke udara tipis. Melihat adegan ini, Cuklan Surgawi yang hadir semuanya benar-benar bingung. Dalam hal kekuatan, tanda abnormal itu benar-benar tidak menyerupai sesuatu yang dibawa oleh pemilik garis surgawi. Bagaimanapun, itu terlalu menakutkan. Namun, cara di mana petir berkumpul, dan kecepatan di mana petir itu jatuh menyerupai petir yang disebabkan oleh terobosan pemilik garis surgawi sangat banyak. Kerumunan benar-benar tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Sementara itu, jauh di bawah tanah wilayah Cian Feather Monstrous Clan, sepasang mata perlahan terbuka. Pria itu masih sangat muda, namun, aura yang dia pancarkan adalah dari Heavenly Immortal peringkat 8. Adapun pria itu, dia tidak lain adalah Chu Feng. 42/3142. Ayo, Anda benar-benar mencapai peringkat 8 surgawi abadi. Selamat. Melihat Chu Feng berhasil membuat terobosannya, ratu wanita ratunya sangat bahagia, dan mulai menggodanya. Meskipun saya tidak sadar, jumlah energi alami yang saya peroleh sementara tidak sadar terlalu besar dan kuat. Dari ini, bisa dilihat seberapa kuat biji kristal abadi itu. Saya benar-benar harus membayar gadis kecil itu nanti. Chu Feng juga memiliki ekspresi bersemangat. Alasan untuk itu adalah karena dia tahu keadaannya saat ini lebih baik daripada siapapun. Berdasarkan pemahaman bela diri dari energi alami, Chu Feng tidak hanya mampu membuat terobosan berturut-turut, tetapi dia bahkan merasa bahwa dia akan dapat mencoba untuk membuat terobosan ke peringkat 9 Heavenly Immortal jika dia mendapatkan pemahaman bela diri yang sedikit lebih. Dari ini, dapat dilihat seberapa kuat biji kristal abadi itu. Namun, meskipun itu adalah biji kristal abadi yang begitu kuat, gadis kecil itu bersedia berbagi manfaatnya dengannya. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng tidak tergerak secara emosional? Yang mengatakan, Chu Feng tidak tahu bahwa gadis kecil itu tidak berbagi biji kristal abadi dengannya. Sebaliknya, dia telah menanamkan semua kekuatan di dalam biji kristal abadi ke dalam tubuhnya. Sementara Chu Feng dipindahkan, dia tidak melupakan tugas terpenting yang ada di tangan, menemukan Chu Shuang. Meskipun budidaya Chu Feng telah meningkat dari peringkat 6 surgawi abadi ke peringkat 8 surgawi abadi, dan dia menjadi jauh lebih percaya diri, Chu Feng masih tidak berani bertindak sembarangan tanpa mengetahui seberapa kuat lawannya. Karena itu, dia masih melanjutkan dengan hati-hati saat mencari Chu Shuang. Seperti kata pepatah, surga tidak akan mengecewakan orang yang mencoba. Setelah berkeliling sebentar, Chu Feng akhirnya menemukan keberadaan Chu Shuang. Benar saja, Chu Shuang ditangkap oleh klan Cian Feather Monstrous. Yang paling penting, orang-orang yang menangkapnya mengirimnya ke King Yu Fengming. Jika Chu Shuang berakhir di tangan King Yu Fengming, Chu Feng bisa membayangkan situasi seperti apa dia akan berakhir. Dengan demikian, Chu Feng saat ini bergerak menuju lokasi King Yu Fengming dengan kecepatan tercepat. Dia ingin menyelamatkan Chu Shuang sebelum dia berakhir di tangan King Yu Fengming. Sayangnya, sudah terlambat. Ketika Chu Feng tiba, Chu Shuang sudah di tangan King Yu Fengming. Saat ini, ada lebih banyak orang dari klan Cian Feather Monstrous berkumpul di sana daripada sebelumnya. Mereka tampak lebih kuat, bahkan lebih kuat. Dipimpin oleh King Yu Fengming dan pria berjanggut, kelompok Cian Feather Monstrous Beast telah mengepung seorang wanita. Wanita itu sedang meringkuk di tanah. Tubuhnya berlumuran darah, bola matanya menggelinding ke kepalanya, dan dia menjerit kesakitan berulang kali. Orang dapat mengatakan bahwa dia menderita dengan menyedihkan. Namun, karena dia sangat lemah, suaranya juga terdengar sangat lemah. Dia sudah dalam kondisi mengigau.
Satu-satunya hal yang mampu dia rasakan adalah rasa sakit yang tak tertahankan memenuhi seluruh tubuh dan jiwanya. Dia tidak lain adalah Chu Shuang. Penderitaan yang dialami Chu Shuang adalah sesuatu yang orang akan merasa iba hanya dengan melihatnya. Namun, tidak ada satu orang pun dari klan Qian Feather Monstrous yang menunjukkan tanda simpati di wajah mereka. Sebaliknya, mereka memiliki ekspresi yang sangat riang, seolah-olah mereka berhasil membalas dendam. Zes. Tepat pada saat itu, King Yu Fengming mengangkat tangannya. Sejumlah besar ular petir menembus ke bawah. Dengan derak dan derak, ular kilat membelah daging Chu Shuang dan mengebor tubuhnya. Pada saat itu, Chu Shuang mulai bergetar berulang kali. Rasa sakit di wajahnya semakin kuat. Bahkan teriakan lemahnya semakin keras. Dia menahan rasa sakit jiwanya yang terkoyak. Ular petir yang tak terhitung jumlahnya mengebor masuk ke jiwanya dan merobeknya. Fengming, apakah kamu benar-benar berencana untuk membuatnya gila? Tanya pria berjanggut itu. Tidak hanya aku akan mengubah dia gila. Aku juga akan mengubah bahwa anak Chu Xuanyuan menjadi gila. King Yu Fengming berbicara dengan amarah di antara gigi yang terkatup. Jika orang itu benar-benar putra Chu Xuanyuan, saya mendorong Anda untuk tidak terlalu berlebihan dalam tindakan Anda. Meskipun saya sendiri tidak mengenal Chu Xuanyuan dengan sangat baik, ketika senior dari klan kami menyebut Chu Xuanyuan, mereka akan menunjukkan rasa hormat atau takut. Petik 2. Chu Xuanyuan itu jelas bukan seseorang yang terpancing. Dikabarkan, demi putranya Chu Feng, ia bertindak sejauh membunuh orang dari Starfield Master Realm. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Chu Feng, mungkin bukan hanya Anda yang akan menderita. Sebagai gantinya, seluruh klan Qian Feather Monstrous kami akan menderita murka, kata pria berjanggut itu. Bukankah dikatakan bahwa Chu Xuanyuan dipenjara di daerah terlarang Chu Heavenly Clan, menyebabkan budidayanya menurun dengan cepat? Selain itu, jika dia benar-benar kuat, bagaimana dia bisa dipenjara oleh klan Surgawi Chu? Mengapa dia membiarkan dirinya ditangkap? King Yu Fengming berbicara dengan tawa ringan. Kemudian, dia berkata, bagaimana kamu bisa yakin akan hal seperti itu? Chu Xuanyuan tidak kuat, dia adalah seseorang yang mengalahkan Master Istana Kerajaan Dao Imperial pada usia 29. Petik 2. Dilaporkan, Master Istana Kerajaan Kekaisaran Dao adalah orang yang akan mengancam status Chu Heavenly Clan sebagai penguasa dari alam atas Cilio Kosem besar. Petik 2. Adapun itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, dan bukan rumor atau legenda. Petik 2. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Untuk Chu Xuanyuan yang kuat seperti bersedia membiarkan dirinya ditangkap, apakah itu benar-benar karena ia tidak dapat menang melawan klan Surgawi Chu, dan bukan karena alasan lain? Apalagi, seperti kata pepatah, bahkan unta yang kelaparan akan lebih besar dari seekor kuda. Bahkan kapal yang rusak akan memiliki 3 kaki kuku. Ini berlaku bahkan lebih benar bagi seseorang seperti Chu Xuanyuan, seseorang yang mengancam Starfield Master Realm. Lelaki berjanggut itu berbicara dengan ekspresi serius. Bahkan jika itu masalahnya, aku masih tidak takut. Jika saya menemui Chu Feng itu, saya pasti akan membuatnya membayar. King Yu Fengming berbicara dengan tidak setuju. Yang mengatakan, meskipun dia mengatakan kata-kata itu, dia tidak lagi menyiksa Chu Shuang dengan kejam seperti sebelumnya. Dia sebenarnya takut. Dia takut dengan apa yang dikatakan pria berjanggut itu. Untuk Chu Feng memiliki ayah yang menakutkan. Dia benar-benar tidak mampu tidak takut konsekuensi dari tindakannya. Bab 3143 menjadi lumpuh. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar. Teriakan itu berkali-kali lebih menusuk telinga daripada guntur. Pada saat teriakan itu terdengar, banyak orang dari klan Qian Feather Monstrous merasa seolah-olah gendang telinga mereka telah pecah. Mereka yang menderita kerusakan yang kurang serius segera menutupi telinga mereka dan mulai meringis kesakitan. Adapun mereka yang menderita kerusakan lebih parah, mereka langsung jatuh ke tanah, meraih kepala mereka dan mulai menjerit kesakitan. Pada saat orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous berakhir dalam keadaan seperti itu, sesosok dengan cepat terbang ke kerumunan dan meraih Chu Shuang. Secara alami, orang itu adalah Chu Feng. Chu Feng, ini kamu? Kamu datang pada waktu yang tepat, menyelamatkanku dari kesulitan menemukanmu. Setelah melihat Chu Feng, mata King Yu Fengming segera dipenuhi dengan amarah. Namun, Chu Feng bahkan tidak repot-repot memperhatikan King Yu Fengming. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan beberapa pelet obat yang memancarkan cahaya yang berbeda dari kosmos sak dan memberinya makan ke Shuang. Kemudian, dia mulai membuat formasi roh yang menyelimutinya. Saat ini, mata Chu Feng dipenuhi dengan amarah. Namun,
Dia juga memiliki ekspresi kesedihan dan sakit hati yang mendalam saat dia melihat Chu Shuang. Itu kekuatan roh level yang ditinggikan. Setelah melihat formasi roh yang diatur Chu Feng, ekspresi klan Qian Feather Monstrous yang hadir semuanya berubah. Ini terutama berlaku untuk pria berjanggut itu. Dia memiliki ekspresi yang sangat heran. Spiritualis dunia bertapa jubah sangat langka di seluruh wilayah kultivasi marsial ancestral. Adik laki-laki Feng Ming. Apakah dia putra Chu Xuanyuan? Pria berjanggut memandang ke King Yu Feng Ming. Itu benar. Itu dia, kata King Yu Feng Ming. Setelah memverifikasi identitas Chu Feng dari King Yu Feng Ming, pria berjanggut itu mulai berjalan menuju Chu Feng. Pada saat itu, orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous semua merasa bahwa pria yang berjenggot akan menyerang Chu Feng dan mendapatkan keadilan bagi klan mereka yang telah terluka oleh Chu Feng sebelumnya. Namun, yang mengejutkan mereka, pria berjanggut itu benar-benar berhenti bergerak setelah berjalan beberapa langkah menuju Chu Feng. Lebih jauh lagi, dia bahkan mengepalkan tangannya dengan hormat. Tuan muda Chu Feng, senang bertemu dengan Anda. Saya berasal dari klan Qian Feather Monstrous. Nama saya King Yudong. Saya sudah mendengar nama terhormat Tuan muda Chu Feng. Saya, King Yudong, merasa terhormat dapat bertemu Tuan muda Chu Feng hari ini. Setelah King Yudong menyelesaikan kata-katanya, bukan hanya orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous benar-benar bingung, tetapi bahkan Chu Feng tidak dapat menjaga dirinya dari mengangkat kepalanya. Sebenarnya, Chu Feng sudah memperhatikan King Yudong. Alasan untuk itu adalah karena King Yudong tidak menyembunyikan auranya. Karena King Yudong adalah peringkat 9 surgawi abadi, Chu Feng secara tidak sadar merasa bahwa dia lebih dari ancaman daripada King Yu Feng Ming. Namun, Chu Feng tidak mengharapkan King Yudong untuk tidak langsung menyerangnya setelah mengetahui siapa dia, dan malah menyambutnya dengan hormat. Yang paling penting, Chu Feng benar-benar memperhatikan bahwa King Yudong memiliki ekspresi yang sangat tulus di wajahnya. Yang mengatakan, bahkan dengan itu yang terjadi, Chu Feng masih tidak menunjukkan rasa hormat kepada King Yudong. Sebagai gantinya, dia menunjuk Chu Shuang di dadanya dan bertanya dengan dingin, "Terhormat? Apakah kamu merasa terhormat dengan menyiksa anggota keluargaku?" Mengenai hal itu, ini adalah kesalahpahaman. Benar-benar kesalahpahaman. King Yudong merasa sedikit canggung ketika mencoba menjawab. "Kakak King Yudong, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menyapanya? Dia adalah musuh klan kami." Pada saat itu, King Yu Feng Ming akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia benar-benar tidak berharap King Yudong begitu sopan dan penuh perhatian saat melihat Chu Feng. Tindakan King Yudong hanya memalukan bagi klan Qian Feather Monstrous mereka. "Feng Ming, jangan katakan apapun untuk saat ini. Izinkan saya untuk berbicara dengan Tuan Muda Chu Feng." Setelah mengucapkan kata-kata itu, King Yudong melihat kembali ke Chu Feng. Dia berkata, "Tuan Muda Chu Feng, saya akui bahwa wanita muda itu dirugikan oleh klan-klan saya. Tapi, sebelum itu, bukankah Anda juga melukai klan kami?" "Saya hanya melukai klan Anda karena klan Anda memutuskan untuk melukai klan Chu Heavenly Clan saya terlebih dahulu," kata Chu Feng. "Itu sebabnya itu kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Tuan muda Chu Feng, mari kita bicarakan ini dengan benar," kata King Yudong. "Bicaralah, omong kosong. Hari ini, kita akan melumpuhkan Chu Feng." Pada saat itu, King Yu Feng Ming akhirnya tidak dapat menahan dirinya lagi. Bahkan jika dia tidak membuat Chu Feng menjadi gila, dia masih harus memberinya pelajaran yang benar. Karena itu, ketika King Yu Feng Ming berbicara, matanya tidak hanya memerah darah, tetapi pola-pola cian juga mulai muncul di seluruh tubuhnya. Pola-pola berurat menyerupai bulu saat menutupi seluruh tubuhnya. Selain itu, pola berurat memancarkan cahaya redup. Pada saat itu, aura King Yu Feng Ming meningkat dari peringkat 8 surgawi abadi menjadi peringkat 9 surgawi abadi. Melihat bahwa King Yu Feng Ming berencana untuk menyerang, banyak klan Qian Feather Monstrous mengungkapkan ekspresi bersemangat. Mengabaikan Qian Feather Monstrous clansmen yang terpaksa berlutut oleh Chu Feng sebelumnya. Hanya teriakan marah dari Chu Feng sebelumnya telah melukai sebagian besar Qian Feather Monstrous clansmen yang hadir. Orang harus tahu bahwa tidak ada seorang pun di seluruh realem kultivation martial ancestral berusia lebih dari 300 tahun. Sebenarnya, mereka semua sekelompok anak muda dan kuat. Dengan demikian, mereka tidak peduli tentang siapa Chu Feng, atau siapa ayahnya. Setelah Chu Feng melukai mereka, satu-satunya hal yang mereka pikirkan adalah membuatnya membayar. Karena itu, mereka sangat bingung dan marah ketika King Yudong mulai berbicara dengan Chu Feng dengan sopan. Bukan hanya King Yu Feng Ming yang merasa bahwa King Yudong telah membuat aib dari klan Qian Feather Monstrous mereka. Praktis semua orang dari klan Qian Feather Monstrous yang berkumpul di sana merasakan hal yang sama.
Itulah alasan mengapa mereka menjadi sangat bersemangat setelah King Yu Fengming melepaskan kekuatan garis keturunannya dan bersiap untuk menyerang Chu Feng. Mereka tahu bahwa seseorang akhirnya bersedia membantu mereka melampiaskan kekesalan dalam botol mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa setelah King Yu Fengming melepaskan kekuatan garis keturunannya dan meningkatkan kultivasinya setingkat, Chu Feng tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan di matanya. Sebaliknya, kekejaman yang menakutkan muncul di mata penuh kemarahan Chu Feng. Memang, seseorang akan lumpuh di sini hari ini, kata Chu Feng. Kata-kata Chu Feng benar-benar mengejutkan orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous. Situasi macam apa ini? Meskipun Chu Feng adalah orang dengan kekuatan yang luar biasa, dan mampu melawan King Yu Fengming menggunakan berbagai kemampuannya, ia jelas telah melarikan diri dari King Yu Fengming dalam pertemuan mereka sebelumnya. Dan sekarang, King Yu Fengming telah melepaskan kekuatan garis keturunan yang unik dari klan Qian Feather Monstrous mereka, dan meningkatkan budidaya di seluruh tingkat. Menghadapi King Yu Fengming saat ini, Chu Feng seharusnya tidak bisa melawannya bahkan jika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Karena itu, mengapa dia memutuskan untuk membuat klaim sombong setelah melarikan diri dari King Yu Fengming sebelumnya? Chu Feng, apa aku salah dengar? Anda berani mengancam saya? Petik 2. Bukan hanya para pengamat yang terkejut. Bahkan King Yu Fengming sendiri sangat terkejut dengan kata-kata Chu Feng. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah Chu Feng memiliki semacam masalah dengan kepalanya yang memberinya keberanian untuk mengatakan hal seperti itu kepadanya. Kata-kata Chu Feng jelas telah membuat marah King Yu Fengming yang sudah lebih marah. Chu Feng tertawa dingin mendengar kata-kata King Yu Fengming. Niat membunuh di matanya tidak berkurang sedikit pun. Tatapan Chu Feng sangat dingin. Melihat tatapan itu, King Yu Fengming merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman. Itu adalah perasaan takut di tulang seseorang. Merasakan perasaan ini, King Yu Fengming merasa lebih tidak senang. Chu Feng jelas-jelas seekor ikan di atas talenan. Seseorang yang bisa dia injak-injak. Dengan demikian, bagaimana dia bisa merasa tidak nyaman setelah dipandang rendah oleh Chu Feng? Bagi King Yu Fengming, ini tidak bisa diterima. Chu Feng, kamu benar-benar orang yang tidak akan menangis sampai kamu melihat peti matimu. Petik 2. Karena itu masalahnya. Aku akan memberitahumu siapa orang yang memiliki otoritas di tempat ini. Petik 2. Saat King Yu Fengming berbicara, dia melepaskan kekuatan yang menindas dan berencana untuk langsung menyerang Chu Feng. Fengming, jangan kasar. Namun, tepat pada saat itu, King Yudong juga melepaskan auranya sendiri dan menekan aura King Yu Fengming. King Yudong, kamu benar-benar berencana untuk melawanku dan mencegahku membalas dendam? King Yu Fengming segera meledak marah. Matanya benar-benar merah. Penampilannya sangat mirip dengan seseorang yang ingin membunuh orang. Meskipun budidaya King Yudong berada di atas kemampuannya sendiri, King Yu Fengming sebenarnya lebih berbakat daripada King Yudong. King Yu Fengming cukup percaya diri bahwa dia akan segera dapat melampaui King Yudong. Alasan mengapa dia menghormati King Yudong adalah karena dia seniornya, dan dia hanya memberinya wajah. Namun, King Yudong sekarang menghalangi dia untuk merawat Chu Feng. King Yu Fengming merasa ini tidak bisa ditoleransi. Adik laki-laki Fengming, dengarkan aku. King Yudong masih ingin menjelaskan. Namun, sebelum dia bisa selesai, Chu Feng menyela. Kamu tidak harus melibatkan dirimu dalam masalah ini. Bahkan jika King Yu Fengming tidak berencana untuk mencari saya untuk membalas dendam, saya, Chu Feng, pasti harus membalas dendam sis besar saya Suang Shuang hari ini. Anda tidak akan dapat mengendalikan apa yang akan terjadi di sini hari ini. Biarkan saja King Yu Fengming dan aku menyelesaikan semuanya. Petik 2. Kamu ini, mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. King Yudong tertegun. Satu-satunya alasan mengapa ia ikut campur adalah demi Chu Feng. Namun, Chu Feng benar-benar mengatakan hal semacam itu padanya. Ini membuatnya benar-benar bingung. King Yudong tidak tahu harus berbuat apa. Sekram, Anda telah membantunya seperti ini. Namun dia bahkan tidak menghargainya. Kenapa kamu tidak cepat pergi dari sini? Petik 2. Meskipun saya tidak tahu apa yang salah dengan Anda hari ini yang menyebabkan Anda ingin membantu orang luar seperti ini, tetap saja Anda telah benar-benar mempermalukan klan Qian Feather Monstrous kami. King Yu Fengming mengutuk King Yudong keluar. Tampaknya dia benar-benar marah dengan tindakannya. Setelah mengutuk King Yudong, King Yu Fengming mengalihkan matanya yang dipenuhi amarah ke Chu Feng. Dia berpikir sendiri bahwa dia akhirnya bisa menyelesaikan masalah dengan Chu Feng. Namun, tepat setelah King Yu Fengming memalingkan matanya ke Chu Feng, dia tiba-tiba menjerit kesakitan. Ketika kerumunan berhasil bereaksi, mereka terkejut menemukan bahwa King Yu Fengming, yang sudah melepaskan kekuatan garis keturunannya, sebenarnya berbaring di tanah.
Sebuah kekuatan besar benar-benar berhasil menciptakan retakan yang tak terhitung jumlahnya pada batu yang tidak bisa dihancurkan di bawahnya. Adegan mendadak ini benar-benar membingungkan kerumunan. Bingung. Orang banyak memalingkan pandangan mereka ke Chu Feng. Hanya pada saat itulah mereka menyadari bahwa ada perubahan pada Chu Feng saat ini. Tidak hanya ada petir berkumpul di dahinya, membentuk kata Divine, tetapi ada juga pedang emas dan kapak emas melayang di sekitar tubuh Chu Feng. Pedang dan kapak emas itu panjangnya 1 meter. Mereka berputar di sekitar Chu Feng seperti artefak wali yang sakral. Saat mereka berputar di sekitar tubuh Chu Feng, dia mulai memancarkan sinar keemasan. Aura cahaya keemasan identik dengan pedang dan kapak. Secara alami, mereka adalah pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno. Tidak hanya Chu Feng melepaskan Lightning Mark level Divine-nya, tapi dia juga menyatu dengan dua keterampilan rahasia era kuno yang agung. Chu Feng tidak hanya meningkatkan kultivasinya setingkat, dari peringkat 8 Heavenly Immortal ke peringkat 9 Heavenly Immortal, tetapi ia juga mendapatkan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui tingkat kultivasi. Itu adalah Chu Feng yang telah menggunakan kekuatan opresifnya untuk menekan King Yu Fengming ke tanah. Orang ini, dia. Setelah merasakan aura Chu Feng saat ini, orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous tidak lagi mampu tetap tenang. Selama pertemuan mereka sebelumnya dengan Chu Feng juga melepaskan tanda petir tingkat surgawi dan keterampilan rahasia yang menantang surga untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan tempurnya. Namun, budidaya Chu Feng hanya peringkat 7 surgawi abadi. Bahkan setelah menggunakan semua kemampuannya, dia hanya nyaris tidak mampu melawan King Yu Fengming dengan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang dia dapatkan dari keterampilan rahasianya. Namun, budidaya Chu Feng sekarang menjadi peringkat 9 surgawi abadi. Selain itu, dia masih memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga. Ini berarti bahwa budidaya aktual Chu Feng sama sekali bukan dari peringkat 6 surgawi abadi. Sebaliknya, itu adalah peringkat 8 surgawi abadi. Hanya pada saat itulah orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous tiba-tiba menyadari mengapa Chu Feng tetap begitu percaya diri menghadapi King Yu Fengming yang telah melepaskan kekuatan garis keturunannya. Ternyata Chu Feng telah menyembunyikan kultivasinya sejak awal. Anda benar-benar menyembunyikan kultivasi Anda? Kamu benar-benar tercela, ditekan di tanah. King Yu Fengming menggertakkan giginya dengan marah dan mengeluarkan teriakan yang sangat tidak selaras. Dia merasa bahwa dia telah benar-benar ditipu oleh Chu Feng. Dia merasa bahwa dia hanya ceroboh, dan berakhir dalam keadaan ini karena Chu Feng telah menyembunyikan kultivasinya. Dia merasa bahwa satu-satunya alasan mengapa dia akan menyatakan bahwa dia akan merawat Chu Feng, hanya untuk akhirnya ditindas ke tanah dan tidak bisa bangun. Itu semua karena Chu Feng telah menyembunyikan kultivasinya. Pada saat itu, King Yu Fengming merasa bahwa dia telah benar-benar dipermalukan. Adapun aibnya, itu semua disebabkan oleh Chu Feng. Dengan demikian, kebencian yang dia rasakan untuk Chu Feng benar-benar mendalam. Namun, King Yu Fengming tidak tahu bahwa Chu Feng tidak menyembunyikan kultivasinya. Sebaliknya, Chu Feng telah membuat 2 terobosan berturut-turut dalam kultivasi dalam waktu singkat. Selain itu, alasan mengapa Chu Feng bisa membuat kemajuan yang cepat dalam budidaya adalah semua karena biji kristal abadi yang Qian Feather Monstrous Clan mereka cari dengan keras. Yang mengatakan, Chu Feng segan untuk repot menjelaskan hal-hal kepada mereka. Tidak ada alasan baginya untuk menjelaskan. Bagaimanapun, apapun yang mereka pikir tidak penting. Yang penting adalah Chu Shuang. Jadi, setelah Chu Feng menekan King Yu Fengming ke tanah dengan kekuatannya yang menindas, dia membungkuk dan mulai melanjutkan penyembuhan Chu Shuang. Adegan ini benar-benar membingungkan orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous. Mereka tidak mengerti mengapa Chu Feng, setelah menekan King Yu Fengming, tidak menyerangnya, meskipun dia menyatakan bahwa dia akan membalas dendam sebelumnya. Sama seperti itu, orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous memandang dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Bahkan peringkat 9 tingkat surgawi abadi King Yudong tidak berusaha dengan terburu-buru menyelamatkan King Yu Fengming dari Chu Feng. Sebaliknya, dia sedang menunggu Chu Feng. Dia ingin tahu persis apa maksud Chu Feng. Tidak lama kemudian, setelah dirawat oleh Chu Feng, ekspresi rasa sakit pada Chu Shuang yang terluka serius mulai mereda. Matanya yang tertutup rapat juga terbuka sekali lagi. Berhenti. Aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Aku benar-benar tidak mengganggu wilayahmu dengan sengaja. Tolong luang saya. Petik 2. Namun, setelah bangun, Chu Shuang segera mengungkapkan ekspresi panik, dan mulai menangis ketakutan. Tampaknya dia benar-benar ketakutan. Melihat ini, Chu Feng buru-buru memeluk Chu Shuang dan mulai mengilhami tubuhnya dengan kekuatan lembut untuk menenangkan pikirannya.
Big Sis Shuang, jangan takut. Tidak apa-apa sekarang, tidak apa-apa sekarang. Chu Feng menghibur Chu Shuang saat dia menanamkan kekuatan rohnya yang lembut ke dalam dirinya. Adik kecil Chu Feng, ini kaulah yang menyelamatkan aku? Setelah pikiran Chu Shuang sedikit mereda, dia akhirnya menyadari bahwa orang yang memeluknya erat adalah Chu Feng, bahwa dia aman. Setelah memverifikasi bahwa itu adalah Chu Feng, emosi Chu Shuang sekali lagi hilang kendali. Dengan wah yang keras, dia mulai menangis, dan mulai menggali kepalanya ke dada Chu Feng sambil meraih pakaiannya dengan erat. Tampaknya sangat takut berakhir di tangan orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous lagi. Melihat Chu Shuang bertindak seperti itu, Chu Feng merasakan sakit yang lebih besar. Meskipun Chu Feng sudah lama tidak mengenal Chu Shuang, melalui interaksi yang dia miliki dengannya, dia tahu bahwa dia tidak lemah atau sok. Alasan mengapa dia bertindak sedemikian rupa pada saat itu adalah karena dia benar-benar dirugikan. Sedemikian rupa sehingga jika Chu Feng datang lebih lambat, dia mungkin benar-benar sudah gila. Bagi orang biasa yang disiksa sampai gila, mereka pasti mengalami penganiayaan yang tidak manusiawi. Penggarap, terutama salah satu budidaya Chu Shuang, memiliki daya tahan yang sangat kuat. Untuk dapat menyiksa seseorang dari kultivasi Chu Shuang sampai pada tingkat kegilaan, seberapa kejam penyiksaan yang seharusnya terjadi? Big Sis Shuang, jangan menangis lagi. Menangis tidak melakukan apa-apa di dunia ini. Musuhmu tidak akan merasa kasihan padamu hanya karena kamu telah menitikkan air mata. Saat Chu Feng berbicara, dia berdiri. Kemudian, dia membantu Chu Shuang juga. Big Sis Shuang, selain dia, siapa lagi yang hadir menyerangmu? Chu Feng menunjuk King Yu Fengming, yang sedang berbaring di tanah. Dia satu-satunya. Chu Shuang mengucapkan kata-kata itu tanpa sadar. Segera setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi. Matanya terbuka lebar. Dia melihat ke Chu Feng dan bertanya, "Adik laki-laki Chu Feng, apa yang kamu rencanakan?" "Saya akan mengembalikan gigi untuk gigi." Saat Chu Feng berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Segera, sejumlah besar kekuatan bela diri menyembur keluar dari borgolnya seperti cahaya bintang. Adegan itu sangat indah, namun, pemandangan indah itu hanya berlangsung selama sepersekian detik sebelum berubah sepenuhnya. Alasan untuk itu adalah karena ketika kekuatan bela diri yang cerah itu mendarat, ia mulai memercik seperti air. Saat kekuatan bela diri berhamburan, itu berubah menjadi serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya. Serangga hitam itu hanya seukuran kuku, namun, mereka benar-benar tertutup paku yang menyerupai sautet. Mereka tampak sangat menakutkan dan menjijikkan. Serangga-serangga itu tumbuh semakin banyak. Dalam sekejap mata, ada ribuan demi ribuan dari mereka, dipadati rapat. Dan dalam gelombang berturut-turut, mereka mulai bergerak menuju King Yu Fengming. Melihat bak yang masuk, wajah King Yu Fengming segera berubah menjadi hijau karena takut. Dia tahu bahwa jika serangga itu menghubunginya, dia pasti akan menderita secara menyedihkan. "Tuan Muda Chu Feng, tolong hentikan." Pada saat itu, King Yudong, yang diam sepanjang waktu akhirnya berbicara. Tidak hanya dia berbicara untuk menghentikan Chu Feng, dia juga mengeluarkan persenjataan abadi yang tidak lengkap saat dia berbicara. Pada akhirnya, dia adalah seseorang dari klan Qian Feather Monstrous. Dia tidak akan memandang dengan tangan terlipat saat Chu Feng menyiksa King Yu Fengming. "Kakak King Yudong, cepat ajarkan itu Chu Feng pelajaran untukku. Bantu aku merawat tercela itu." King Yu Fengming berteriak. Dia tidak lagi mengutuk King Yudong. Sebaliknya, dia berteriak dengan nada memohon. Dia ingin King Yudong menyelamatkannya. "Fengming, tutup mulut." King Yudong tidak memiliki niat untuk merawat Chu Feng untuk King Yu Fengming. Setelah dia berteriak King Yu Fengming, dia melihat ke Chu Feng. Namun, sebelum King Yudong bisa mengatakan apa-apa, Chu Feng berkata, "Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Dengan demikian, Anda tidak perlu repot-repot membuang waktu untuk mengatakan kata-kata itu kepada saya. Hari ini, aku, Chu Feng, pasti akan menghukum King Yu Fengming. Kalau tidak, saya tidak bisa memperhitungkan Shuangsis besar saya." Petik 2. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Shuang menegang. Meskipun dia merasa sangat bersalah setelah disiksa oleh King Yu Fengming, dia tidak ingin Chu Feng menyinggung kekuatan besar seperti klan Qian Feather Monstrous hanya karena dia. Jadi, dia ingin memberitahu Chu Feng untuk membatalkan masalah ini, bahwa tidak perlu melanjutkan masalah ini. Namun, ketika Chu Shuang berencana untuk membuka mulutnya, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat berbicara. Itu adalah Chu Feng. Chu Feng sudah membatasi dia menggunakan kekuatan opresifnya.
menolak untuk mengizinkannya berbicara atau melakukan gerakan apapun untuk mencegahnya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Chu Shuang hanya bisa berdiri di sana sebagai penonton. Nona muda, ada banyak cara untuk memecahkan masalah. Petik 2. Apakah kamu benar-benar berencana untuk membalas dendam dengan memberi seseorang rasa obatnya sendiri? Pada saat itu, King Yudong mengalihkan pandangannya ke Chu Shuang. Dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk membujuk Chu Feng, sedangkan akan lebih mudah untuk membujuk Chu Shuang. Namun, yang mengejutkannya, bukan hanya Chu Shuang yang tidak menjawabnya, tetapi ekspresinya juga tidak berubah. Seolah-olah dia tidak ingin memperhatikannya. Ini menyebabkan King Yudong mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak mengharapkan klan Chu Heavenly Clan, kekuatan yang tidak memiliki kekuatan di alam budidaya bela diri leluhur, memiliki keberanian seperti itu. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Chu Shuang sebenarnya ingin menjawabnya. Hanya, dia tidak mampu berbicara. King Yudong, aku tidak ingin membuang waktu berbicara denganmu. Saya hanya akan memberitahu Anda ini. Meskipun tidak semua dari kalian menyerang kakak besar saya Shuang, Anda semua mirip dengan kaki tangan karena tidak membantunya. Petik 2. Namun, aku akan mempertimbangkan sikap sopanmu dan tidak melihat lebih jauh ke dalam masalah ini. Yang mengatakan, King Yu Fengming harus membayar untuk apa yang telah dilakukannya. Petik 2. Saya hanya akan bertanya satu hal kepada Anda. Apakah Anda benar-benar berencana untuk menghalangi saya? Tanya Chu Feng. Tuan muda Chu Feng, aku benar-benar tidak ingin menjadi musuhmu. Namun, Feng Ming adalah adik lelaki saya dari klan yang sama. Kami adalah saudara dari darah yang sama. Karena itu, saya tidak bisa mengabaikannya, kata King Yudong. Jika itu yang terjadi, saya akan meminta maaf atas pelanggaran saya sebelumnya. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan persenjataan abadi dari kosmosaknya. Begitu Chu Feng memegang Immortal Armament di tangannya, ia mendapatkan tingkat kekuatan pertempuran yang menantang surga. Mengandalkan kekuatan tanda petir tingkat surgawi, perpaduan dengan keterampilan rahasianya dan persenjataan abadi, Chu Feng tidak hanya peringkat 9 surgawi abadi, tetapi ia juga mendapatkan kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 2 tingkat kultivasi. Menjadi kuat ini, belum lagi King Yudong tanpa melepaskan kekuatan garis keturunannya. King Yudong tidak akan bisa melawan Chu Feng bahkan jika dia melepaskan kekuatan garis keturunannya. Tuan muda Chu Feng, Anda benar-benar. Setelah melihat bahwa Chu Feng mampu menggunakan persenjataan abadi, ekspresi King Yudong segera berubah. Keheranan yang tak berujung memenuhi matanya. Meskipun dia sudah tahu bahwa Chu Feng bukan karakter yang sederhana, tidak ada yang mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun dia menemukannya sekarang, itu sudah terlambat. Alasan untuk itu adalah karena ketika King Yudong menyadari bahwa situasinya buruk, penindasan Chu Feng mungkin telah mencapai dia dan benar-benar menyelimutinya. Put, King Yudong ditekan secara paksa ke tanah oleh kekuatan Chu Feng yang menindas. Namun, situasi King Yudong berbeda dari King Yu Fengming, yang dipaksa tengkurap. Chu Feng bersikap sopan dengan King Yudong, dan hanya memaksanya untuk duduk di tanah. Dia tidak menyebabkan cedera atau penghinaan padanya. Orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous, perhatikan dengan cermat. Di masa depan, jika Anda semua bertemu orang-orang dari klan surgawi Chu kami, Anda sebaiknya mempertimbangkan hal-hal dengan benar terlebih dahulu. Petik 2. Jika ada di antara kamu yang berani tidak sopan terhadap orang-orang dari Chu Heavenly Clan kami, kamu akan berakhir seperti King Yu Fengming ini. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya. Ji, 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 ji. Pada saat berikutnya, serangga hitam yang tak terhitung mulai mengerumuni King Yu Fengming. Dalam sekejap mata, serangga-serangga hitam itu menutupi King Yu Fengming sepenuhnya. Kerumunan mampu, melalui berbagai kemampuan pengamatan mereka, melihat serangga itu merobek daging King Yu Fengming dan membanjiri tubuhnya. Mereka menggigit dagingnya, memakan tulangnya dan merobek jiwanya. Eao! Berhenti! Berhenti! Hentikan segera! Tidak! Pada saat itu, jeritan King Yu Fengming mulai naik dan turun berturut-turut. Jeritannya mencekam hati dan paru-paru, seolah-olah dia mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Sebenarnya, penyiksaan yang tidak manusiawi adalah persis apa yang dia alami. Selain itu, dibandingkan dengan penyiksaan yang digunakan King Yu Fengming pada Chu Shuang, penyiksaan Chu Feng terhadap King Yu Fengming bahkan lebih kejam dan tidak manusiawi. Kejam. Itu sangat kejam. King Yu Fengming benar-benar sangat menyedihkan pada saat itu. Dia sangat menderita sehingga orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous bahkan tidak tega untuk terus menonton penyiksaannya. Namun,
Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka sudah menyaksikan orang seperti apa Chu Feng. Dia benar-benar tak kenal takut. Dia sama sekali tidak peduli kekuatan macam apa yang dimiliki klan Qian Feather Monstrous mereka di alam kultivasi marsial ancestral. Dihadapkan dengan keberadaan iblis seperti inkarnasi seperti Chu Feng, mereka tidak berani memohon keringanan hukuman untuk King Yu Fengming. Mereka sangat takut bahwa mereka akan mengalami nasib yang sama seperti King Yu Fengming jika mereka memohon padanya. Bab 3147 Memelihara Klan 1. Sebenarnya, King Yudong masih ingin membuka mulutnya dan memohon keringanan hukuman untuk King Yu Fengming. Hanya, dia tidak dapat berbicara. Alasan untuk itu adalah karena dia telah dibatasi dengan sangat ketat oleh Chu Feng. Ke titik di mana dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Disiksa oleh Chu Feng, King Yu Fengming awalnya mengutuk Chu Feng tanpa henti. Namun, ia segera mulai memohon pengampunan, berharap Chu Feng akan mengampuni dia. Sayangnya, itu tidak berguna. Tidak peduli apa yang dia katakan. Itu semua tidak berguna. Chu Feng tidak pernah lunak atau penyayang terhadap musuh-musuhnya. Meskipun teman-teman Chu Feng tidak pernah benar-benar mengalami kekejaman Chu Feng sebelumnya, itu adalah mimpi buruk yang fatal bagi musuh-musuhnya. Saat ini, King Yu Fengming sepenuhnya mengalami kekejaman Chu Feng. Segera, King Yu Fengming tidak lagi mampu menahan siksaan terus-menerus, dan kehilangan kesadaran. Meskipun dia telah kehilangan kesadaran, King Yu Fengming masih disiksa dan menanggung rasa sakit yang ditimbulkan oleh Chu Feng. King Yu Fengming saat ini mirip dengan Chu Shuang dari sebelumnya. Meskipun dia sudah kehilangan kesadaran, dia masih memiliki ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya. Ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum Chu Feng akhirnya menghentikan siksaannya terhadap King Yu Fengming. Dengan gelombang lengan Chu Feng, tidak hanya serangga di dalam tubuh King Yu Fengming menghilang, tetapi orang yang menindas mungkin menahan King Yu Fengming dan King Yudong juga menghilang. Adik kecil Fengming. Setelah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, King Yudong segera melompat ke arah King Yu Fengming dengan ekspresi khawatir di wajahnya dan mulai mendiagnosis keadaan dan cederanya. King Yudong tahu betul bahwa King Yu Fengming adalah salah satu individu yang lebih muda yang pengasuhannya paling difokuskan oleh klan Qian Feather Monstrous mereka. Dia adalah seseorang yang sama sekali tidak bisa diizinkan memiliki kecelakaan. Jangan khawatir, dia tidak menjadi gila. Aku hanya membuatnya mengalami rasa sakit yang dia bawa pada kakak besarku Shuang, kata Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, King Yudong menghela nafas lega. Dia berkata kepada Chu Feng, "Terima kasih telah bersikap lunak, Tuan Muda Chu Feng. Tapi kamu tidak tahu betapa pentingnya Feng Ming bagi klan kita. Sekarang kamu telah melukainya hari ini. Bahkan jika aku tidak ingin melihat lebih jauh ke dalam masalah ini, klan Qian Feather Monstrous klan kami yang lain pasti akan melihat lebih jauh ke dalam masalah ini." Petik 2. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk kembali dan mengatakan yang sebenarnya apa adanya. Katakan kepada mereka bahwa aku, Chu Feng, yang menyerang King Yu Fengming. Jika mereka ingin melihat lebih jauh ke dalam masalah ini, maka datanglah padaku sendiri. Dan tidak melibatkan yang tidak bersalah, kata Chu Feng. Tuan Muda Chu Feng adalah orang dengan keberanian untuk memikul tanggung jawab. Saya, King Yudong, mengagumi Anda. Namun, karena sudut pandang kita berbeda, jika kita bertemu satu sama lain lagi, aku takut kita akan menjadi musuh, kata King Yudong. Kalau begitu, lain kali kita bertemu, aku tidak akan lagi toleran, kata Chu Feng sambil tersenyum. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuh Chu Feng bergeser. Angin sepoi-sepoi menyapu, dan Chu Feng dan Chu Shuang menghilang tanpa jejak. Kakak King Yudong, bagaimana kondisi Feng Ming? Setelah Chu Feng pergi, orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous segera berkumpul di sekitar King Yu Fengming. Chu Feng itu benar-benar sombong. Kami pasti akan membantai seluruh klan surgawi Chu mereka dan membuatnya membayar harganya. Itu benar. Kita harus menghukumnya dengan keras atas tindakannya. Bahkan jika kita tidak dapat membunuhnya, kita akan memaksanya untuk menjadi gila. Ketika dia sudah dewasa dan tidak lagi mampu tinggal di ranah kultivasi bela diri ancestral ini, kita maka akan mengambil hidupnya. Petik 2. Melihat King Yu Fengming yang tidak sadar, banyak klan Qian Feather Monstrous mulai meneriakkan klaim merawat Chu Feng untuk mengambil keadilan bagi King Yu Fengming. Apakah kamu semua tuli? Pada saat itu, King Yudong bertanya kepada orang banyak dengan ekspresi sedih. Dipertanyakan seperti ini oleh King Yudong. Orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous semuanya kebingungan. Mereka tidak mengerti mengapa King Yudong tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu. Apakah kalian semua tidak mendengar apa yang saya katakan kepada Feng Ming sebelumnya? Memang,
Di dalam realem Cultivation Martial Ancestral, kita mendapat dukungan dari saudara kita. Setelah meninggalkan realem Cultivation Martial Ancestral, kita memiliki dukungan dari klan kami. Klan Surgawi Chu tidak cocok untuk kita. Namun, Anda semua perlu memahami bahwa dukungan sebenarnya Chu Feng bukanlah klan Surgawi Chu. Sebaliknya, itu adalah Chu Xuan Yuan, seseorang yang mampu merobohkan seluruh klan Qian Feather Monstrous kami ke tanah sendirian, kata King Yudong. Mendengar apa yang dikatakan King Yudong, semua orang menjadi tenang. Ingat, sekembalinya kami kali ini, kami benar-benar tidak bisa mendiskriminasi demi adik Feng Ming dan membuat kebohongan ketika melaporkan apa yang terjadi di sini. Kita harus meredakan konflik ini sebanyak mungkin, dan tidak meminta orang-orang di klan kita mencari masalah lagi, kata King Yudong. Setelah King Yudong selesai mengatakan kata-kata itu, semua orang mengangguk untuk menyatakan persetujuan mereka. Namun, mereka hanya melakukannya karena kekuatan dan status King Yudong. Itu bukan karena mereka takut pada ayah Chu Feng. Sementara mereka memang mendengar prestasi Chu Xuan Yuan di masa lalu. Apa masalahnya? Dunia pembudidaya bela diri adalah dunia di mana seseorang hanya bisa percaya pada sesuatu ketika seseorang melihatnya sendiri. Orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous tidak akan percaya apa yang mereka dengar. Hanya apa yang mereka lihat. Selain itu, sebagian besar klan Qian Feather Monstrous yang hadir terbiasa untuk menteror orang lain. Karena itu, mereka tidak bisa mentolerir diintimidasi dan dihina oleh orang lain. Sekarang mereka menderita di tangan Chu Feng. Mereka hanya ingin melampiaskan kemarahan mereka, dan tidak punya hati untuk mempertimbangkan siapa yang mungkin ada di belakangnya. Karena itu, mereka hanya mengangguk untuk berurusan dengan omelan King Yudong. Adapun King Yudong, dia juga mengerti karakter klannya. Itulah alasan mengapa dia mengatakan kepada Chu Feng bahwa Qian Feather Monstrous Clan mereka mungkin mencari dia untuk membalas dendam. Dia melakukannya untuk memperingatkan Chu Feng agar berhati-hati. Meskipun King Yudong sudah menebak apa yang akan terjadi, dia masih mencoba yang terbaik untuk melakukan apa yang dia bisa. Dia tidak melakukannya karena dia ingin mengasihani Chu Feng. Lagi pula, tidak ada interaksi atau persahabatan antara dia dan Chu Feng. Alasan mengapa King Yudong melakukan itu adalah karena dia ingin menjaga klannya. Chu Feng tidak tahu apa yang dipikirkan King Yudong. Dia juga tidak tega repot menebak apa yang dia pikirkan. Saat ini, Chu Feng khawatir tentang keselamatan Chu Qing dan yang lainnya. Chu Feng tidak bisa memastikan bahwa Chu Ping, Chu Qing, Chu Haoyan dan Chu Huanyu tidak ditemukan oleh klan Qian Feather Monstrous. Untungnya, ketika Chu Feng tiba di Sungai Abadi, meskipun Sungai Abadi telah menghilang, Chu Ping, Chu Qing, Chu Haoyan dan Chu Huanyu ada di sini. Selanjutnya, mereka berempat semuanya telah berhasil mendapatkan panen yang cukup dari arus bawah Sungai Abadi. Mereka berempat berhasil mendapatkan terobosan dalam kultivasi mereka. Dari ini, dapat dilihat bahwa meskipun Sungai Abadi hanya bertahan untuk waktu yang singkat, itu telah memberikan bantuan yang cukup bagi mereka. Karena itu semua berkat penemuan arus bawah Chu Feng, Chu Ping dan Chu Qing sama-sama sangat berterima kasih kepada Chu Feng. Bahkan Chu Haoyan dan Chu Huanyu mengucapkan terima kasih. Terlepas dari apakah ucapan terima kasih mereka tulus atau tidak, sikap mereka setidaknya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Adapun Chu Feng, ia memberitahu Chu Ping dan yang lainnya tentang apa yang telah dialami Chu Shuang, serta apa yang ia lakukan pada King Yu Feng Ming. Setelah semua, apa yang dilakukan Chu Feng bisa mirip dengan telah sepenuhnya menentang klan Qian Feather Monstrous. Dengan demikian, Chu Feng harus membuat mereka mempersiapkan diri secara mental. Saya benar-benar minta maaf. Saya telah menyebabkan masalah bagi semua orang, kata Chu Feng kepada Chu Ping. Adik laki-laki Chu Feng, tolong jangan katakan seperti itu. Awalnya tidak ada konflik antara Anda dan mereka. Satu-satunya alasan mengapa Anda bertindak melawan mereka adalah untuk menyelamatkan kami. Kami seharusnya menjadi orang yang berterima kasih kepada Anda untuk itu. Selain itu, klan Qian Feather Monstrous selalu tiran dan menindas. Bahkan jika Anda tidak mengajari mereka pelajaran, mereka mungkin tidak serta-merta membebaskan kita. Chu Ping segera menghibur Chu Feng. Adik kecil Chu Feng, apa yang dikatakan kakak laki-laki Chu Ping itu benar. Ini bukan salahmu. Kamu hanya bertindak seperti itu karena kita. Bahkan jika mereka benar-benar datang mencari masalah, kami akan bertarung denganmu, Chu kata King. Sebagai seorang pria, seseorang dapat membungkuk dan tunduk, atau berdiri tegak. Haruskah kita menyembunyikan diri kita untuk saat ini? Bagaimanapun, alam budidaya bela diri leluhur begitu besar. Kita pasti akan dapat menemukan tempat berlindung di sini.
Itu tidak akan sudah terlambat bagi kita untuk menemukan mereka dan melunasi hutang ketika budidaya kita meningkat. Petik 2. Lagi pula, dengan bakat Chu Feng, mereka akan segera tidak mengancam kita lagi. Benar, aku merasa saran Chu Huanyu layak. Bahkan Chu Huanyu dan Chu Haoyan menyuarakan ide-ide mereka. Meskipun mereka tidak menyatakan bahwa mereka akan bertanggung jawab dengan Chu Feng, mereka telah membuat proposal tentang bagaimana menghadapi klan Qian Feather Monstrous. Selanjutnya, dari nada bicara mereka, tampaknya mereka benar-benar percaya diri pada Chu Feng. Sebenarnya, itu juga bisa dimengerti. Setelah semua, mereka berdua bisa dikatakan secara pribadi menyaksikan pertumbuhan Chu Feng di realitas besar Ciliokosem besar. Kecepatan pertumbuhan Chu Feng bisa dikatakan ajaib, dan terukir dalam hati mereka. Sebenarnya, hal-hal tidak separah yang semua orang pikirkan. Mungkin masih ada jalan untuk membalikkan keadaan. Hanya, jika kita ingin menebus situasi dan melindungi keselamatan klan kita, kita mungkin harus memiliki sedikit kakak Chu Feng bertindak. Chu Ping tiba-tiba berkata kepada Chu Feng. Mendengar Chu Ping berkata seperti itu, Chu Qing dan Chu Shuang bertanya hampir bersamaan. Apakah ada jalan untuk membalikkan keadaan? Kakak Chu Ping, saya dapat mengatakan bahwa Anda memiliki sesuatu dalam pikiran. Mengapa Anda tidak memberitahu kami apa itu? Klan Qian Feather Monstrous memang mampu dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat di wilayah timur realem budidaya bela diri ancaman. Namun, mereka bukan kekuatan terkuat di wilayah timur. Ada kekuatan lain yang hadir yang mampu bersaing melawan Qian Feather Clan mengerikan. Petik 2. Salah satunya adalah klan surgawi Dongguo, kata Chu Ping. Dongguo Heavenly Clan? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Shuang, Chu Qing dan yang lainnya semuanya berubah. Mereka sepertinya mengingat sesuatu. Saudara laki-laki, saya yakin Anda semua sudah tahu bahwa klan surgawi Dongguo telah memiliki hubungan persahabatan dengan klan surgawi Chu kami selama beberapa generasi. Awalnya, klan surgawi Dongguo dan klan surgawi Chu kami juga memiliki hubungan dekat satu sama lain di alam kultivasi marsial ancestral. Kami dulu berbagi kehormatan dan aib satu sama lain. Ini terutama benar untuk generasi kita. Ada banyak talenta dalam generasi muda klan Dongguo surgawi. Sementara Chu Heavenly Clan kami berada dalam keadaan yang sangat menyesal di realem kultivation martial ancestral. Dongguo Heavenly Clan mereka telah melakukan dengan sangat baik, dan secara terbuka diterima sebagai salah satu dari 3 kekuatan besar realem martial kultivation martial region timur. Awalnya, setelah dirawat oleh Dongguo Heavenly Clan, meskipun Chu Heavenly Clan kita lemah, tidak ada yang berani menggertak kita. Bahkan, bisa dikatakan bahwa hari-hari kita di sini sangat baik, kata Chu Ping. Dalam hal itu, mengapa klan surgawi Dongguo tidak menjaga kita sekarang? Mungkinkah karena klan surgawi Chu kita tidak dapat tumbuh lebih kuat begitu lama sehingga mereka mulai memandang rendah kita, dan memutuskan untuk meninggalkan kita? Chu Haoyan bertanya. Ada sedikit ketidaksenangan dalam nada suaranya ketika Chu Haoyan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Bukan hanya dia, ekspresi Chu Huanyu juga berubah sangat buruk. Reaksi mereka dapat dimengerti. Bagaimanapun, kedua klan mereka pada awalnya adalah sekutu dekat. Namun sekarang, hanya karena pesta semakin lemah, mereka memutuskan untuk meninggalkan sekutu mereka. Itu benar-benar tidak tulus. Hal ini benar-benar tidak dapat disalahkan pada klan surgawi Dongguo. Klan surgawi Dongguo awalnya memperlakukan klan surgawi Chu kita dengan sangat baik. Apa yang terjadi adalah kesalahan klan surgawi klan kita. Ketika Chu Ping menyebutkan hal ini, dia memiliki ekspresi yang sangat malu pada wajahnya. Kakak Chu Ping, apa yang terjadi? Chu Feng bertanya. Setelah itu, Chu Ping mulai memberitahu Chu Feng tentang apa yang telah terjadi secara penuh. Awalnya, klan surgawi Dongguo tidak hanya merawat klan surgawi Chu di alam kultivasi bela diri leluhur, tetapi mereka bahkan akan membawa klan surgawi Chu bersama mereka ketika mereka menemukan peluang kultivasi. Meskipun Dongguo Heavenly Clan tidak berbagi manfaat dengan Chu Heavenly Clan sama, mereka masih bisa dianggap telah memberikan Chu Heavenly Clan bagian besar dari sumber daya budidaya dari tempat-tempat di mana Chu Heavenly Clan hanya tidak mampu masuk oleh diri mereka sendiri. Mereka bisa dikatakan sangat tulus dan murah hati. Namun, dihadapkan dengan klan surgawi Dongguo yang begitu tulus dan murah hati, orang-orang dari klan surgawi Chu akhirnya melakukan hal yang tidak tulus. Bab 3149 Dendam antara dua klan. Hal ini disebabkan oleh Chu Honyi. Sederhananya, pada saat ketika Chu Heavenly Clan mengikuti Dongguo Heavenly Clan untuk berlatih, Chu Heavenly Clan, di bawah kepemimpinan Chu Honyi, mengambil sumber daya kultivasi yang seharusnya tidak mereka miliki. Hal itu akhirnya membuat marah klan surgawi Dongguo.
Mereka menuntut Chu Hongyi mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Chu Hongyi tidak hanya menolak untuk mengakuinya, tetapi dia bahkan bersikeras bahwa dia tidak salah, dan sebaliknya mengatakan bahwa klan surgawi Dongguo salah menuduh mereka. Perilaku tak tahu malu Chu Hongyi benar-benar membuat marah klan surgawi Dongguo. Klan surgawi Dongguo menunjukkan bahwa kecuali Chu Hongyi berlutut di depan mereka dan mengakui kesalahannya, mereka tidak akan lagi mengurus klan surgawi Chu di alam kultivasi marsial ancestral. Itulah bagaimana Chu Heavenly Clan akhirnya ditinggalkan oleh Dongguo Heavenly Clan, dan secara bertahap dikurangi menjadi keadaan mereka saat ini. Itu Chu Hongyi lagi, dia benar-benar momok. Petik 2. Tepat sekali, bagaimana dia bisa begitu tidak masuk akal? Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Chu Haoyan tidak dapat menahan diri dari mengutuk dengan keras. Sebenarnya, saudara-saudari yang telah datang sesudahnya semua tidak tahu tentang ini. Alasan untuk itu adalah karena Hongyi melarang kita untuk membicarakannya. Petik 2. Namun, saudara dan saudari yang sudah berada di alam kultivasi marsial ancestral semua tahu tentang masalah ini jauh di dalam hati mereka. Setelah semua, tanpa perlindungan klan surgawi Dongguo, klan surgawi Chu kita akan benar-benar berakhir menderita secara menyedihkan di alam kultivasi bela diri ancestral. Petik 2. Namun, karena budidaya Chu Hongyi, sementara orang-orang marah, mereka tidak berani menyuarakan kemarahan mereka, dan hanya bisa menelannya. Petik 2. Namun, saya sekarang berpikir bahwa kita perlu mengambil inisiatif untuk meminta rekonsiliasi dengan klan surgawi Dongguo. Petik 2. Hanya dengan bantuan mereka kita dapat menghindari bencana yang akan datang, kata Cuping. Kakak Cuping, Anda ingin saya pergi dan mengangkat masalah rekonsiliasi, kan? Tanya Chu Feng. Orang yang memulai masalah haruslah orang yang mengakhirinya. Saat itu, klan surgawi Dongguo tidak menyulitkan Chu Hongyi. Bahkan, mereka bahkan tidak menyerangnya. Mereka hanya ingin dia mengakui kesalahannya sendiri. Petik 2. Selanjutnya, menilai dari nada klan surgawi Dongguo saat itu, mereka tampaknya bersedia untuk terus menjaga Chu klan surgawi kita jika Chu Hongyi mau mengakui kesalahannya, kata Cuping. Mereka hanya menuntut permintaan maaf, dan tidak ada yang lain? Tanya Chu Huanyu. Mereka hanya meminta maaf dari kami sendiri. Tentu saja, jika Chu Hongyi sendiri tidak mau meminta maaf, klan kami bisa memaksanya untuk meminta maaf atas kesalahannya. Namun, itu harus dilakukan oleh Chu Heavenly Clan kami. Dongguo Heavenly Clan pasti tidak akan memaksa Chu Hongyi meminta maaf, Cuping menjelaskan. Hanya permintaan maaf. Namun Chu Hongyi sebenarnya tidak mau melakukannya. Dia benar-benar orang yang pantang menyerah. Chu Haoyan menghela nafas. Keras hati, dia pantang menyerah hanya melawan sekutu kita. Ketika dihadapkan dengan kekuatan bermusuhan, ia kemungkinan besar akan ketakutan dan sama sekali tidak pandai. Chu Huanyu berbicara dengan jijik. Cuping tersenyum masam mendengar kata-kata Chu Huanyu. Ekspresi tak berdaya memverifikasi apa yang dikatakan Chu Huanyu benar. Dapat dilihat bahwa Chu Hongyi adalah individu yang akan mengambil keuntungan dari yang lemah, tetapi takut yang kuat. Dia tidak akan menghargai kebaikan orang lain terhadapnya, tetapi sebaliknya akan menerima penganiayaan orang lain. Kakak Cuping, karena Anda tahu karakter Chu Hongyi, Anda tidak harus melindunginya. Petik 2. Jika seseorang seperti dia bisa berubah menjadi lebih baik, itu akan menjadi yang terbaik. Namun, jika dia tidak dapat berubah menjadi lebih baik, bahkan jika dia akan meninggalkan alam budidaya bela diri leluhur ini dan kembali ke klan surgawi Chu kita di masa depan, dia hanya akan menjadi tumor ganas bagi klan kita. Petik 2. Jika kita tidak menghapus tumor ini, dia mungkin berakhir membawa bencana pada klan surgawi Chu kita, kata Chu Feng. Cuping menghela nafas dan berkata, di masa lalu, ketika kami marah, kami tidak berani menyuarakan kemarahan kami karena kami bukan tandingan Chu Hongyi, dan harus bergantung padanya untuk menemukan sumber daya budidaya. Petik 2. Namun, adik kecil Chu Feng, kamu di sini sekarang. Anda dapat menggantikan Chu Hongyi dan memimpin Chu Heavenly Clan kami. Kakak Cuping, Anda bermaksud mengatakan bahwa Anda ingin saya memaksa Chu Hongyi untuk meminta maaf kepada klan surgawi Dongguo? Tanya Chu Feng. Ya, itu adalah satu-satunya pilihan yang layak, kata Cuping. Dalam hal ini, Kakak Cuping, saya ingin menanyakan ini kepada Anda. Meskipun Chu Hongyi yang membuat keputusan saat itu, apakah Anda semua mengikutinya dan menikmati sumber daya kultivasi bersamanya? Tanya Chu Feng. Mayoritas klan kami mengikutinya dan menikmati cukup banyak manfaat saat itu. Namun, saya merasa bahwa sumber daya budidaya itu bukan milik kami. Dan karenanya saya tidak mengambilnya, kata Cuping. Dengan kata lain, bukan hanya Chu Hongyi yang bersalah. Sebaliknya, ada banyak individu lain juga. Apakah klan kita pernah pergi untuk meminta maaf kepada klan surgawi Dongguo? Tanya Chu Feng.
Tidak, karena pencegahan Chu Honyi. Semua orang memutuskan untuk tetap berpegang teguh pada pandangan bahwa kami tidak bersalah. Tidak ada yang berusaha meminta maaf, kata Cuping. Itu sebabnya, kakak Cuping, yang bersalah saat itu bukan hanya Chu Honyi saja. Jadi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa masalah ini akan diselesaikan seandainya Chu Honyi sendiri meminta maaf? Tanya Chu Feng. Adik kecil Chu Feng. Dalam hal ini, apa yang harus kita lakukan? Tanya Cuping. Klan surgawi Dongguo tidak akan membuat keputusan saat itu jika mereka marah pada Chu Honyi sendirian. Mereka kecewa dengan klan surgawi Chu kami secara keseluruhan. Petik 2. Serahkan hal ini padaku. Katakan padaku di mana wilayah Dongguo Heavenly Clan berada. Saya akan pergi dan mencari mereka, kata Chu Feng. Baiklah. Cuping tidak ragu. Dan segera memberitahu Chu Feng di mana wilayah Dongguo Heavenly Clan berada. Namun, karena di mana itu, Chu Feng harus kembali ke wilayah Chu Heavenly Clan mereka untuk mencapai wilayah Dongguo Heavenly Clan. Setelah memutuskan apa yang harus dilakukan, Chu Feng mulai kembali dengan cara yang sama mereka berasal. Sebagai arus bawah sungai immortal telah menghilang, kekuatan yang membatasi jalan mereka kembali juga menghilang. Dengan demikian, itu adalah perjalanan yang mulus. Chu Feng dan yang lainnya pertama kali kembali ke wilayah Chu Heavenly Clan. Setelah kembali, mereka menemukan bahwa hanya ada beberapa orang yang tersisa di wilayah Chu Heavenly Clan. Chu Honyi dan yang lainnya tidak terlihat. Bab 3150 meminta bantuan Chu Feng. Kakak Cuping, kamu akhirnya kembali. Petik 2. Ketika orang-orang di markas besar melihat Cuping, mereka segera terbang mendekatinya. Melihat ekspresi gugup di wajah mereka, Cuping dengan cepat bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Setelah orang-orang itu menjelaskan apa yang telah terjadi, Chu Feng dan yang lainnya menemukan bahwa Chu Honyi dan yang lainnya telah menemukan penampakan petir 9 warna di langit di atas wilayah klan Qian Feather Monstrous setelah sungai abadi menghilang. Melihat itu, orang-orang dari klan surgawi Chu mulai membuat dugaan. Sebagian besar dari mereka merasa itu adalah tanda abnormal yang disebabkan oleh terobosan pemilik garis surgawi. Namun, Chu Honyi dengan tegas bersikeras bahwa itu adalah tanda yang menunjukkan penampilan sumber daya budidaya, dan bukan tanda abnormal yang disebabkan oleh terobosan pemilik garis surgawi. Sementara Chu Honyi menganalisis apa yang terjadi, cahaya multiwarna telah muncul di kejauhan. Itu benar-benar cahaya yang dipancarkan oleh semacam sumber daya budidaya. Meskipun mereka jelas tahu bahwa sumber daya budidaya telah muncul dalam wilayah Burnfield Monstrous Clan yang bertentangan dengan wilayah Chu Heavenly Clan mereka. Karena cahaya multiwarna muncul di perbatasan wilayah Burns Monstrous Clan, tempat yang oleh orang-orang dari Burnfield Monstrous Clan umumnya tidak akan muncul. Mereka merasa bahwa Burnfield Monstrous Clan tidak akan melihat cahaya multiwarna. Dengan demikian, Chu Honyi membuat keputusan di tempat untuk memimpin semua orang dan mengambil risiko bahaya dengan memasuki wilayah Burnfield Monstrous Clan untuk melacak sumber daya budidaya yang baru saja muncul. Namun, yang mengejutkan mereka, tepat setelah sebagian klan mereka memasuki wilayah Burns Monstrous Clan, mereka segera ditangkap oleh Burnfield Monstrous Clan. Saat ini, orang-orang dari klan Monstrous Burnfield sedang menyiksa klan surgawi Chu itu dengan metode yang tidak manusiawi. Benar-benar bodoh. Apa yang salah dengan Chu Honyi itu? Setelah mengetahui apa yang terjadi, Chu Feng memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Petir 9 warna yang muncul di wilayah Qian Feather Monstrous Clan jelas merupakan tanda abnormal yang disebabkan oleh terobosan dalam budidaya. Chu Honyi itu sebenarnya bersikeras mengatakan bahwa itu adalah tanda kemunculan sumber daya budidaya. Ngomong-ngomong, itu juga kebetulan. Sumber daya budidaya benar-benar muncul. Selain itu, mereka bahkan menemukannya. Namun, mereka benar-benar sial. Tepat setelah memasuki wilayah Burnfield Monstrous Clan, mereka segera ditangkap dengan tangan merah. Metode mereka benar-benar terlalu kejam. Jika penyiksaan mereka berlanjut, saudara-saudari kita itu kemungkinan besar akan disiksa gila. Kakak Cuping, adik laki-laki Chu Feng, apa yang harus kita lakukan? Beberapa cuklan surgawi dipenuhi dengan kekhawatiran. Dengan panik, mereka semua mengalihkan pandangan ke Chu Feng. Kemungkinan, mereka tahu bahwa jika masih ada seseorang dari klan surgawi Chu yang mampu menyelamatkan klan mereka yang ditangkap, itu hanya akan menjadi Chu Feng. Jangan repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan. Tampilkan jalan, kata Chu Feng. Benar, adik kecil Chu Feng, kakak besar Cuping. Ikuti aku. Mendengar tanggapan seperti itu dari Chu Feng, para klan surgawi Chu itu segera mengungkapkan ekspresi gembira. Tanpa ragu, mereka mulai terbang ke kejauhan. Wilayah Chu Heavenly Clan dan Burnfield Monstrous Clan dipisahkan oleh dua pegunungan.
Meskipun pegunungan yang menandai wilayah Chu Heavenly Clan tidak hanya sangat curam, itu juga sangat sunyi. Namun, pegunungan yang dimiliki oleh klan Burnfield Monstrous tidak hanya diisi dengan bunga dan tumbuhan langka, tetapi juga berlimpah dengan energi alami. Kedua pegunungan itu sama sekali berbeda satu sama lain. Jika pegunungan Chu Heavenly Clan adalah produk dari dunia fana, maka pegunungan Burnfield Monstrous Clan akan menjadi gunung spiritual dari dunia abadi. Justru karena kontras antara dua pegunungan sangat jelas, bahkan burung dan binatang langka hidup di pegunungan Burnfield Monstrous Clan. Ini menyebabkan pegunungan Chu Heavenly Clan muncul lebih terpencil. Saat ini, dua kelompok orang berada di perbatasan antara dua pegunungan. Kelompok pertama terdiri dari Chu Honi dan yang lainnya. Chu Honi berdiri di sisi lain perbatasan antara dua wilayah dengan sekelompok Chu Heavenly Clansmen. Adapun sisi lain, ada beberapa individu seperti monster berdiri lebih dari 10 meter dengan kulit seperti batu. Semua monster itu mengenakan baju besi. Ini menyebabkan mereka tampil lebih mendominasi. Mereka adalah orang-orang dari klan Monstrous Burnfield. Namun, bukan hanya orang-orang dari klan Burnfield Monstrous yang hadir di wilayah Burns Monstrous Clan. Ada juga Chu Heavenly Clansmen. Ada total 89 Chu Heavenly Clansmen di sana. 58 pria dan 31 wanita. Para klan surgawi Chu itu semua berlutut seragam di tanah. Sebuah kandang menutupi mereka masing-masing. Sangkar-sangkar itu cocok dengan postur berlutut mereka, dan menempel erat pada tubuh mereka, memperbaiki mereka dalam posisi berlutut. Untuk dipaksa berlutut di tanah dan kemudian dimasukkan ke dalam sangkar yang memaksa seseorang untuk terus berlutut. Oh betapa besar aib itu. Namun, apa yang dilakukan klan Burnfield Monstrous kepada para klan surgawi Chu itu pastinya tidak terbatas pada itu. Mengelilingi Chu klan surgawi yang berlutut adalah belati yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari kekuatan bela diri. Belati itu berputar di sekitar mereka dan terbang bolak-balik, menembus tubuh mereka berulang kali, memerciki darah mereka di seluruh dan menyebabkan mereka menjerit dengan sedih. Kakak Honi, selamatkan kami, selamatkan kami. Chu Heavenly Clansmen yang disiksa berteriak meminta bantuan kepada Chu Honi berulang kali. Kakak Honi, tolong lakukan sesuatu. Mungkin kamu bisa meminta keringanan hukuman bagi mereka. Tolong, lakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka. Kalau tidak, mereka akan menjadi gila. Pada saat itu, orang-orang di samping Chu Honi juga mulai dengan tenang menyuarakan keprihatinan mereka kepadanya. Sementara mereka bisa mengabaikan kehidupan dan kematian Chu Feng, mereka tidak bisa melakukan hal yang sama untuk klan mereka. Lagi pula, mereka adalah saudara dan saudari mereka yang telah mereka tinggali selama bertahun-tahun. Orang-orang yang telah berjuang di ranah kultivasi bela diri leluhur bersama mereka. Tidak peduli seberapa dingin hatinya, dia tetap memiliki emosi. Paling tidak, mereka punya emosi untuk orang-orang itu. Bab 3151 Keterlibatan Chu Feng. Percuma saja, saya sudah memohon kepada mereka. Namun, mereka menolak untuk memberi kita wajah, kata Chu Honi. Apakah kita harus melihat tanpa daya ketika mereka disiksa sampai gila? Seseorang bertanya. Apa yang bisa saya lakukan? Apakah Anda menyarankan agar kami melawan mereka? Dengan kekuatan yang kita miliki saat ini, tidak mungkin bagi kita untuk bersaing dengan klan Burnfield Monstrous. Petik 2. Jika aku melibatkan diri dan menyelamatkan mereka sekarang, klan Burnfield Monstrous pasti akan datang untuk membalas dendam. Pada saat itu, bukan hanya mereka yang akan berakhir menderita. Sebaliknya, bahkan kita akan menderita malapetaka. Chu Honi berbicara dengan kebenaran dan keyakinan. Mendengar kata-kata itu, orang-orang yang mendesaknya untuk menyelamatkan klan mereka menundukkan kepala. Meskipun mereka sangat ingin menyelamatkan klan mereka tidak ingin terlibat. Chu Honi menghela nafas dan berkata, jika kita harus menyalahkan seseorang, kita hanya bisa menyalahkan mereka karena tidak beruntung. Petik 2. Melihat bahwa Chu Honi dan Chu lainnya klan surgawi tidak melakukan apa-apa meskipun mereka berdiri tepat di seberang mereka ketika mereka jelas menyiksa sesama klan mereka. Klan Burnfield Monstrous Clan saling memandang dan mengungkapkan senyum mengejek. Bagi mereka, Chu Heavenly Clansmen hanyalah sekelompok pengecut tanpa tulang. Setelah semua, wilayah yang mereka duduki justru direbut dari klan surgawi Chu. Berhenti. Tepat pada saat itu, teriakan marah terdengar. Setelah itu, beberapa tokoh muncul dari tiba-tiba. Mereka adalah Chu Feng dan yang lainnya. Beberapa klan yang telah membimbing Chu Feng dan yang lainnya mendarat di samping kelompok Chu Honi. Adapun Chu Feng, Chu Ping, Chu Qing, Chu Haoyan, Chu Huanyu dan Chu Shuang, mereka langsung mendarat di sisi wilayah Burnas Monstrous Base. Setelah Chu Feng tiba,
Ia segera menghancurkan semua bilah yang menembus tubuh Chu Heavenly Clansman. Penindasannya yang kuat bahkan mungkin terguling oleh Burnfield Monstrous Clansman yang ada. Kurang ajar, kalian semua tidak hanya mengganggu wilayah klan kami. Tetapi Anda bahkan berani menyerang kami? Chu Heavenly Clan, apakah kalian sudah bosan hidup? Seorang anggota Burnfield Monstrous Clan bangkit kembali, menunjuk ke Chu Feng dan mengutuk dengan keras. Meskipun dia tahu bahwa Chu Feng lebih kuat dari dia masih tidak menempatkan Chu Feng di matanya karena betapa dia memandang rendah klan surgawi Chu. Wuwo. Namun, tepat setelah kata-katanya meninggalkan mulutnya, dia jatuh ke tanah sekali lagi. Terlebih lagi, dia mengalami kejatuhan yang sangat menyedihkan kali ini. Bukan saja ia memar dan berlumuran darah, tetapi lengannya juga hancur berantakan. Kamu berani menyerang orang-orang dari klan kami. Orang-orang yang sudah bosan hidup adalah kalian semua. Hari ini, aku, Chu Feng, akankah kamu menyadari apa konsekuensi dari membuat musuh dari klan surgawi Chu kita? Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan beberapa anggota klan Burnfield Monstrous secara paksa dibawa ke langit. Setelah itu, Chu Feng mengarahkan jarinya ke mereka. Wos, wos, wos. Pada saat berikutnya, pedang merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis. Dengan kecepatan cepat, mereka mulai menembus tubuh Burnfield Monstrous Clansman. Kekuatan yang kuat dari pedang tidak hanya menembus tubuh mereka, tetapi juga menembus armor mereka, menghancurkannya. Klan Burns Monstrous sebelumnya arogan dan sombong yang tertawa dan mencibir pada Chu Heavenly Clansman sekarang berteriak dengan sedih. Itu aura Chu Feng. Petik 2. Pada saat itu, Chu Honi dan yang lainnya juga mengungkapkan ekspresi heran. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng telah melepaskan auranya sepenuhnya. Dengan demikian, mereka bisa merasakan jenis budidaya yang dimiliki Chu Feng. Chu Feng, dia benar-benar berhasil membuat terobosan dalam kultivasi lagi. Selanjutnya, dia membuat 2 terobosan berturut-turut. Petik 2. Sebenarnya, bukan hanya Chu Honi dan yang lainnya yang tercengang. Bahkan Chu Qing, Chu Xuang, Chu Haoyan dan Chu Huanyu, yang semuanya tahu tentang Chu Feng, telah mengejutkan ekspresi di wajah mereka. Mereka jelas ingat kultivasi Chu Feng hanya menjadi peringkat 6 surgawi abadi ketika ia memasuki alam budidaya bela diri leluhur. Namun, aura Chu Feng sekarang bahwa dari peringkat 8 surgawi abadi. Pada saat itu, Chu Qing dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Mereka akhirnya menyadari apa tanda abnormal yang dilihat Chu Honi dan yang lainnya. Itu adalah tanda abnormal yang ditimbulkan oleh terobosan Chu Feng dalam kultivasi. Ketika memikirkan bagaimana Chu Honi benar-benar berpikir bahwa tanda abnormal yang ditimbulkan oleh terobosan sesama klannya dalam kultivasi menjadi tanda sumber daya kultivasi. Bahkan Chu Xuang merasa itu akan menggelikan konyol. Meskipun mereka terkejut dengan kekuatan Chu Feng, Chu Xuang dan yang lainnya tidak hanya berdiri di sana dan menonton. Sebaliknya, setelah Chu Feng mulai menangani Burnfield Monstrous Clansman, mereka segera berangkat untuk menyelamatkan klan mereka yang ditangkap. Para klan Monstrous Burnfield jauh lebih lemah daripada klan Monstrous Cian Feather yang mereka temui sebelumnya. Dengan demikian, metode yang mereka gunakan untuk menyiksa tahanan mereka tidak begitu menakutkan. Paling tidak, itu jauh lebih rendah daripada rasa sakit dan siksaan yang ditimpakan kepada mereka oleh Chu Feng. Karena itu, Chu Heavenly Clansman yang diselamatkan semua masih sadar. Melihat bahwa Chu Feng tidak hanya menyelamatkan mereka, tetapi juga mendapatkan keadilan bagi mereka dengan menyiksa klan Burns Monstrous. Mereka semua mengungkapkan ekspresi terima kasih. Bahkan, bukan hanya Chu Heavenly Clansman yang diselamatkan yang merasa bersyukur. Bahkan Chu Heavenly Clansman yang berdiri di sela-sela menonton semua merasakan emosi yang tak terlukiskan. Mereka benar-benar tidak berharap bahwa, pada saat klan mereka dihadapkan pada bencana, orang yang mereka anggap sebagai pemimpin mereka, Chu Honi, akan memutuskan untuk tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka, dan orang yang mereka singkirkan, Chu Feng, akan menjadi orang yang menegakkan keadilan bagi mereka. Ini memberi mereka perubahan total dalam kesan terhadap Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Anda melukai semua anggota klan kami dengan melakukan itu. Petik 2. Namun, pada saat itu, Chu Honi menunjuk ke Chu Feng dan mulai dengan marah berteriak padanya. Apa katamu, aku, menjadi gila? Chu Feng menyipitkan alisnya dan mengalihkan pandangannya ke Chu Honi setelah mendengar kata-kata itu. Kamu menyerang orang-orang dari klan berbulu Burnfield. Mereka pasti tidak akan meninggalkan masalah ini. Anda telah melibatkan kita semua, kata Chu Honi sambil menunjuk Chu Feng. Oh, jadi kamu takut terlibat. Itu sebabnya Anda melihat dan tidak melakukan apa-apa saat klan kami disiksa. Apakah itu benar? Chu Feng membantah.
Mendengar kata-kata itu, Chu Honyi mengungkapkan ekspresi yang sangat jelek. Dia tidak tahu bagaimana merespons. Alasan untuk itu adalah karena apa yang dikatakan Chu Feng benar. Dia memang takut terlibat, dan memutuskan untuk tidak membantu klannya karena itu. Chu Honyi, perhatikan baik-baik. Orang-orang ini semua adalah bagian dari klan surgawi Chu kami. Mereka adalah saudara-saudaramu. Mengalir di dalam nadi mereka adalah darah yang sama dengan darahmu. Chu Feng menunjuk ke Chu klan surgawi yang sebelumnya ditangkap dan disiksa. Ketika mereka disiksa oleh orang lain, kamu bahkan tidak berani kentut. Petik 2. Namun sekarang, ketika aku berdiri untuk mereka dan mengajar orang-orang yang menyiksa mereka, kamu benar-benar mulai meneriaki saya. Menyalahkan saya karena melibatkan diri saya dalam hal ini? Chu Honyi, aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan padamu hari ini. Apakah Anda masih anggota klan surgawi Chu kami? Petik 2. Anda juga harus bertanya pada diri sendiri apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi anggota klan surgawi Chu kami. Chu Feng menunjuk Chu Honyi dan berbicara satu kata pada suatu waktu. Suaranya sangat kuat dan bergema. Itu mirip dengan menggulung guntur. Setiap kata-katanya seperti pedang tajam, menembus hati Chu Honyi dan hati semua anggota klan surgawi yang hadir. Kamu, Chu Honyi terdiam. Dia mulai gemetar karena marah. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara menyangkal Chu Feng. Dia tidak dapat membantahnya, dan sebenarnya malu melakukannya. Setelah semua, apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran. Bagaimana dengan saya? Anda harus bertanya pada diri sendiri apakah Anda berpikir demi saudara dan saudari Chu Heavenly Clan kami, atau jika Anda berpikir untuk kepentingan Anda sendiri. Petik 2. Hari ini, itu akan menjadi satu hal jika orang-orang ini memiliki budidaya di atas milikmu. Dan kamu tahu bahwa kamu tidak akan bisa menyelamatkan klan kami. Petik 2. Namun, klan Burnfield Monstrous ini jelas memiliki budidaya yang lebih rendah dari milikmu. Namun Anda masih memutuskan untuk melihat tanpa mengangkat jari. Petik 2. Adapun alasan mengapa kamu memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa, itu sebenarnya karena kamu takut akan pembalasan dari Burnfield Monstrous Clan. Petik 2. Hanya karena kamu takut akan pembalasan, kamu memutuskan untuk tidak memandang sebagai anggota klanmu. Saudara-saudaramu yang telah mengikutimu selama bertahun-tahun disiksa. Petik 2. Chu Honyi, kamu begitu pengecut sehingga aku, Chu Feng, tidak mampu mentolerirmu lagi. Chu Feng menunjuk Chu Honyi. Kamu menabur pertikaian? Menabur pertikaian. Petik 2. Brother dan sister, saya, Chu Honyi, bukanlah seseorang yang penakut dan pengecut. Kalian semua harus mengetahuinya, bukan? Chu Honyi memandang ke klan surgawi Chu di sebelahnya. Pada saat itu, orang banyak menundukkan kepala dan tidak menjawabnya. Namun, kesunyian mereka adalah respons terbaik. Chu Honyi jelas mampu menyelamatkan klannya. Namun, ia memutuskan untuk tetap acuh tak acuh tanpa melakukan apa-apa. Tindakannya memang membuat Chu klan surgawi marah. Meskipun Chu Feng sangat marah pada apa yang telah dilakukan Chu Honyi, Chu Feng tidak berusaha untuk memberi pelajaran pada Chu Honyi. Lagi pula, apa yang dia putuskan untuk lakukan adalah keputusannya sendiri. Wos! Tiba-tiba, Chu Feng berbalik dan melambaikan udara di depannya. Dengan ombaknya, bilah yang memenuhi langit semuanya lenyap. Para klan Bens Monstrous yang ditetapkan ke langit juga mulai jatuh. Setelah mendarat, mereka segera berlutut di tanah dan mulai bersujud dan meminta maaf kepada Chu Feng. Apa gunanya meminta maaf padaku? Anda harus meminta maaf kepada mereka. Chu Feng menunjuk Chu Heavenly Clansmen yang tersiksa. Kami salah. Tuan-tuan. Mohon berbesar hati dan lepaskan kami. Klan Bens Monstrous klan tidak ragu. Dan segera mulai bersujud dan memohon klan surgawi Chu bahwa mereka telah menyiksa sebelumnya untuk pengampunan. Adegan ini tidak hanya mengagetkan Chu Heavenly Clansmen yang disiksa sebelumnya, tetapi juga mengejutkan semua Chu Heavenly Clansmen yang hadir. Mereka benar-benar tidak pernah mengharapkan Burnfield Monstrous Clan yang arogan dan sombong, Bens Monstrous Clan yang sama yang telah meremehkan mereka, untuk suatu hari menjadi kowetow kepada mereka dan memohon maaf kepada mereka, untuk melakukan hal yang memalukan dan rendah. Ini menyebabkan Chu Heavenly Clansmen yang telah terbiasa berada di bawah orang lain tiba-tiba merasakan berkobarnya api yang sudah lama padam di hati mereka. Rasa bangga dan percaya diri mereka bahwa mereka telah lama hilang. Itu adalah hal-hal yang mereka semua miliki pada hari itu. Kembali di alam atas Ciliokosem besar, mereka adalah individu yang berdiri tinggi dan di atas. Namun, setelah datang ke realem Cultivation Martial Ancestral, setelah meninggalkan perlindungan klan mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Dihadapkan dengan banyak orang yang lebih kuat dan lebih kejam dari diri mereka sendiri,
Kebanggaan mereka secara bertahap tumpul dan digantikan dengan rasa inferioritas yang dalam. Namun, hari ini, Chu Feng telah menyalakan kembali nyala kebanggaan dan keyakinan di hati mereka. Sekram, ketika Anda kembali, beritahu klan Anda bahwa saya, Chu Feng, akan segera mengunjungi mereka, kata Chu Feng. Melihat bahwa Chu Feng bersedia membiarkan mereka pergi, bagaimana mungkin klan Burnfield Monstrous mungkin berani ragu? Mereka segera berbalik dan melayang ke langit. Dalam sekejap mata, mereka menghilang ke kejauhan. Memang ada tanah kultivasi di dekatnya. Namun, dengan kultivasi yang Anda semua miliki, Anda tidak akan dapat memperoleh banyak dengan pergi ke sana. Petik 2. Chu Honyi, apakah Anda benar-benar hanya membawa klan kami ke sini dan bahaya berani untuk sejumlah kecil sumber daya budidaya? Chu Feng bertanya pada Chu Honyi. Apa kamu tahu, tanda abnormal yang muncul di langit sebelumnya adalah penampilan sumber daya budidaya yang sangat kuat. Chu Honyi berbicara dengan sangat percaya diri. Anda sedang berbicara tentang kilat yang muncul di langit, kan? Tanya Chu King. Tepatnya, kata Chu Honyi. Aku mungkin juga memberitahumu tentang ini. Petir yang memenuhi langit adalah tanda abnormal yang disebabkan oleh terobosan saudara kecil Chu Feng dalam kultivasi, kata Chu King. Apa, tanda abnormal yang disebabkan oleh terobosan dalam kultivasi? Petik 2. Mustahil, bagaimana mungkin sebuah terobosan menghasilkan tanda abnormal yang begitu kuat? Chu Honyi menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia memiliki wajah sangat tidak percaya. Itu hanya bisa berarti bahwa kamu bodoh dan tidak berpengalaman. Apa yang dilatih Chu Feng adalah teknik hukuman surgawi misterius. Tanda abnormal yang ditimbulkan oleh terobosan dalam kultivasi secara alami akan menjadi lebih kuat, potong Chu Huanyu. Dia berbicara untuk Chu Feng. Teknik hukuman misterius surgawi, mendengar kata-kata itu, klan surgawi Chu semua membuka mulut mereka lebar dengan takjub. Ini terutama berlaku untuk Chu Honyi. Ekspresinya menjadi sangat jelek, seolah-olah dia telah diberi makan feses. Pada saat itu, Chu Honyi bahkan memiliki keinginan untuk mati. Sebelumnya, dia sangat percaya diri ketika dia mengatakan bahwa itu bukan tanda abnormal yang disebabkan oleh terobosan pemilik garis keturunan surgawi dalam budidaya. Namun, sekarang terbukti persis tanda abnormal yang ditimbulkan oleh terobosan pemilik garis keturunan surgawi dalam kultivasi di depan semua orang. Selanjutnya, orang yang telah membawa tanda abnormal tidak lain adalah orang yang paling dia benci, Chu Feng. Chu Honyi menemukan ini tidak dapat diterima, sangat tidak dapat diterima. Dalam hal itu berarti bahwa adik kecil Chu Feng membuat 2 terobosan berturut-turut dalam kultivasi? Mungkinkah Anda semua benar-benar menemukan arus bawah sungai immortal? Tiba-tiba, seseorang menyadari bahwa 2 terobosan budidaya berturut-turut Chu Feng mungkin terkait dengan arus bawah sungai abadi. Adik kecil Chu Feng memang menemukan arus bawah, kata Chu Ping. Saat dia berbicara, dia melepaskan auranya. Setelah itu, Chu Huanyu juga berbicara. Arus bawah itu benar-benar memiliki kekuatan yang sangat besar. Itu benar-benar memungkinkan saya, yang sudah lama tidak bisa membuat terobosan, untuk membuat kemajuan. Petik 2. Tampaknya berusaha dengan sengaja membiarkan kerumunan tahu bahwa mereka mendapat manfaat dari arus bawah. Chu Ping, Chu Huanyu, Chu Haoyan dan bahkan Chu King semuanya mengungkapkan aura mereka sepenuhnya. Setelah merasakan kultivasi dari mereka berempat, kultivasi mereka yang telah meningkat secara keseluruhan, kerumunan semua merasakan penyesalan yang sangat besar. Mereka benar-benar menyesal karena tidak percaya pada Chu Feng saat itu. Bahkan jika mereka tidak berhasil membuat terobosan dalam kultivasi, mereka pasti akan bisa mendapatkan manfaat lebih dari arus bawah daripada dengan mengikuti Chu Honyi. Pada saat yang sama, orang banyak menatap Chu Feng dengan ekspresi malu. Seperti kata pepatah, teman yang membutuhkan memang teman. Hari ini, mereka telah menyadari dengan tepat siapa yang sebenarnya baik pada mereka. Yang mengatakan, Chu Feng tidak mengatakan apa-apa ketika dihadapkan dengan tatapan malu dan berterima kasih kerumunan. Sebaliknya, dia meminta Chu Ping dan yang lainnya membawa semua orang kembali ke wilayah mereka dan mencari tempat untuk bersembunyi. Adapun Chu Feng, ia melanjutkan untuk klan surgawi Dongguo sendirian. Karena lokasi wilayah Dongguo Heavenly Clan, Chu Feng harus melewati wilayah lain untuk mencapai Dongguo Heavenly Clan. Ketika Chu Heavenly Clan memiliki hubungan persahabatan dengan Dongguo Heavenly Clan, Chu Heavenly Clansmen diizinkan untuk melewati wilayah-wilayah yang dikendalikan oleh kekuatan lain sesuka hati, dan tidak ada yang akan mengatakan apa-apa tentang hal itu. Namun, situasinya berbeda sekarang. Setelah hubungan antara klan langit Dongguo dan klan langit surgawi retak, klan langit surgawi tidak lagi diizinkan memasuki wilayah itu. Bagi orang lain,
jalan menuju wilayah Dongguo Heavenly Clan bisa dikatakan sangat berbahaya. Kemungkinan, Chu Feng adalah satu-satunya orang di seluruh klan surga-surga yang berani melakukan perjalanan melalui wilayah itu. Karena Chu Feng tidak ingin mengundang masalah yang tidak perlu, dia menyembunyikan diri dan auranya. Dengan demikian, perjalanannya sejauh ini sepenuhnya harmonis. Bahkan, kekuatan yang mengendalikan wilayah itu bahkan tidak tahu bahwa Chu Feng telah melewati mereka. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, Chu Feng akhirnya tiba di wilayah Dongguo Heavenly Clan. Dalam perjalanan di sana, perhatian Chu Feng tidak terlalu tertangkap oleh wilayah yang ia lalui. Namun, ketika dia tiba di wilayah Dongguo Heavenly Clan, dia menyadari mengapa realem kultivation martial ancestral dianggap sebagai tanah suci untuk budidaya. Ada banyak sumber daya budidaya di wilayah Dongguo Heavenly Clan. Chu Feng bisa mendeteksi mereka hanya dengan mata langitnya. Meskipun sumber daya budidaya itu tidak banyak membantu dia saat ini, mereka pasti akan membantu Chu Shuang dan yang lainnya. Adapun sumber daya budidaya, mereka hadir di seluruh wilayah Dongguo Heavenly Clan. Yang paling penting, wilayah Dongguo Heavenly Clan sangat besar. Itu lebih dari 1000 kali ukuran wilayah Chu Heavenly Clan. Tidak ada satu orang pun yang menjaga tanah yang sangat luas ini. Namun, saat ia melakukan perjalanan melalui wilayah mereka, Chu Feng tidak melihat siapapun dari kekuatan lain selain dari orang-orang dengan plat judul Dongguo Heavenly Clan di pinggang mereka. Kemungkinan, ini adalah kekuatan pencegahan. Klan surgawi Dongguo begitu kuat sehingga mereka tidak lagi harus mengirim penjaga untuk menjaga wilayah mereka. Karena kekuatan di sekitarnya tidak berani menginjakan kaki di wilayah mereka. Akhirnya, Chu Feng tiba di markas Dongguo Heavenly Clan. Terlepas dari wilayah mereka yang begitu luas, istana klan surgawi Dongguo tidak terlalu mengesankan. Mereka sangat mirip dengan klan surgawi Chu mereka. Namun, istana tempat klan surgawi Dongguo tinggal tidak hanya memiliki penjaga di tembok kota, tetapi ada juga penghalang pertahanan yang kuat. Rintangan pertahanannya sangat kuat, dan pekerjaan seorang spiritualis dunia jubah agung. Bahkan Chu Feng tidak bisa merasakan melalui formasi pertahanan yang kuat. Dengan demikian, dia tidak dapat mendeteksi dengan tepat apa jenis ahli yang hadir dalam tembok kota klan Dongguo surgawi yang luas. Pakar macam apa yang mampu memungkinkan klan surgawi Dongguo untuk mendapatkan status seperti itu di alam kultivasi bela diri leluhur? Chu Feng sudah mengungkapkan dirinya ketika dia masih agak jauh dari kota Dongguo Heavenly Clan. Chu Feng bisa merasakan bahwa ada beberapa mata yang segera fokus padanya saat dia mendekati tembok kota. Siapa yang ke sana? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Suara itu sangat menggema dan kuat. Namun, itu tidak terlalu mendominasi atau memaksakan. Dari ini, dapat dilihat bahwa meskipun klan surgawi Dongguo adalah salah satu dari 3 kekuatan besar dari wilayah kultivasi martial ancestral wilayah timur, mereka tidak sezaman klan Qian Feather Monstrous. Paling tidak, mereka sangat sopan terhadap orang-orang yang datang kepada mereka. Chu Feng turun dari langit dan menggenggam tinjunya. Aku Chu Feng dari klan surgawi Chu. Saya datang ke sini untuk berkunjung. Petik 2. Chu Clan surgawi. Mendengar kata-kata Chu Heavenly Clan, suara tidak senang segera terdengar dari dalam kota. Setelah itu, gerbang kota terbuka, dan 5 sosok berjalan keluar dari gerbang kota. Orang-orang yang keluar adalah 4 pria dan seorang wanita. Mereka semua lebih tua dari Chu Feng. Mereka semua kira-kira lebih tua dari 200, meskipun tidak mendekati 300. Namun, kultivasi mereka semua sangat kuat. Yang terlemah di antara mereka, wanita itu, adalah peringkat 3 surgawi abadi. Budidaya yang sama dengan Chu Honyi. Adapun Chu Honyi, dia adalah anggota terkuat dari klan surgawi Chu sebelum Chu Feng tiba. Adapun orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara 5, dia sebenarnya peringkat 7 surgawi abadi. Kultivasi tingkat yang lebih tinggi dari Chu Feng sebelum dia berhasil melakukan terobosan. Berpikir kembali, klan surgawi Dongguo yang Chu Feng temui dalam perjalanannya adalah semua dewa surgawi. Dari ini, dapat dilihat bahwa klan surgawi Dongguo jauh lebih kuat dari klan surgawi Chu mereka. Itu tidak mengherankan klan surgawi Dongguo akan memiliki status seperti itu di alam budidaya bela diri ancestral. Kamu berasal dari Chu Heavenly Clan. Kamu sebenarnya masih punya keberanian untuk datang ke Dongguo Heavenly Clan kita? Wanita itu menatap Chu Feng dengan ekspresi tidak senang. Matanya dipenuhi dengan jijik. Sebenarnya, bukan hanya dia, para klan surgawi Dongguo itu semua menatap Chu Feng dengan tatapan yang tidak sopan. Saya baru saja tiba di dunia budidaya bela diri leluhur. Setelah mencari tahu tentang konflik antara senior saya dan klan surgawi Dongguo,
Saya memutuskan untuk datang ke sini dan mewakili klan saya untuk menyampaikan permintaan maaf. Chu Feng berbicara dengan tinjunya yang digenggam. Sikapnya sangat sopan. Ada dua alasan mengapa Chu Feng bertindak sopan. Pertama, dia datang dengan permintaan untuk klan surgawi Dongguo. Karena itu, ia secara alami harus bertindak rendah hati. Kedua, berdasarkan apa yang Chu Ping katakan kepadanya, klan surgawi Dongguo telah memperlakukan klan surgawi Chu mereka dengan sangat baik saat itu. Itu klan surgawi Chu mereka yang telah mengecewakan klan surgawi Dongguo. Saat Chu Feng datang dengan permintaan dan mewakili Chu Heavenly Clan untuk meminta maaf kepada mereka, dia secara alami harus menurunkan postur tubuhnya. Chu Feng tidak menurunkan dirinya. Sebaliknya, dia menunjukkan etiket. Mewakili klan surgawi Chu, kamu pergi. Tersesat. Jika Chu Heavenly Clan Anda ingin meminta maaf, minta Chu Honi datang ke sini dan minta maaf. Wanita itu berbicara dengan jijik. Klan surgawi Chu kami telah bersekutu dengan klan surgawi Dongguo selama beberapa generasi. Sementara apa yang Chu Honi dan senior saya lakukan benar-benar tidak pantas. Kami tidak dapat memutuskan hubungan antara dua klan kami karena sesuatu seperti itu. Petik 2. Jika Anda semua masih memiliki keluhan di hati Anda, Chu Feng ini akan meminta maaf kepada Anda semua atas nama mereka. Saat Chu Feng berbicara, ia membungkuk pada 5 Dongguo Heavenly Clansmen. Ayo kembali, Chu Honi yang akan datang. Lebih jauh lagi. Bahkan jika dia akan datang, dia harus berlutut di depan kita dan menamparkan dirinya sendiri sampai kita puas. Kalau tidak, klan surgawi Dongguo kami di alam marsial budidaya ancestral pasti tidak akan membangun kembali hubungan persahabatan kami dengan klan surgawi Chu Anda. Petik 2. Salah satu dari pria di antara 5 tampaknya tidak ingin membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng, dan dengan santai melambaikan tangannya padanya. Aku, Chu Feng, telah datang dengan ketulusan penuh hari ini. Jika saya tidak bisa mendapatkan pengampunan Dongguo Heavenly Clan, saya tidak akan pergi, kata Chu Feng. Sangat baik, mengapa Anda tidak berlutut? Memohon pengampunan dan menamparkan diri Anda sampai kita puas? Kata wanita itu sambil menunjuk Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tersenyum ringan. Dia berkata, saya khawatir Anda tidak akan dapat membuat keputusan itu. Bagaimana dengan ini? Pergi dan panggil orang yang mampu membuat keputusan itu. Petik 2. Yoho, kamu mulai memanjat kami semua ya? Apa yang membuat Anda berpikir Anda memenuhi syarat untuk berbicara dengan Bingyu kakak besar kami? Enyahlah. Petik 2. Wanita itu akhirnya marah oleh Chu Feng. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan segera menyebabkan langit menjadi gelap. Angin kencang menyapu, meledakkan pasir di tanah. Angin kencang menyapu Chu Feng. Setelah angin bertiup melewati Chu Feng, lingkungan sekitar agak berubah. Hanya Chu Feng tetap benar-benar tidak ternoda oleh setitik debu. Kamu melihat bahwa serangannya sebenarnya tidak mampu melukai Chu Feng. Ekspresi wanita itu segera berubah lamban. Goncangan mendalam mengisi mata indahnya. Kamu berani membuat marah Lilku. Kamu benar-benar mencari hukuman? Tepat pada saat itu, klan surgawi Dongguo lain melepaskan serangan ke Chu Feng. Orang itu adalah peringkat 5 surgawi abadi. Serangannya tidak menyebabkan banyak adegan seperti serangan wanita itu. Namun, kekuatannya yang menindas bukanlah masalah kecil. Sayangnya, meskipun kekuatannya yang menindas dengan jelas menyelimuti Chu Feng bertindak seolah-olah dia benar-benar baik-baik saja. Chu Feng terus berdiri di atas kakinya, dan tidak menunjukkan tanda-tanda terpengaruh oleh kekuatan yang menindas. Pada saat itu, kejutan di wajah klan surgawi Dongguo semakin kuat. Mereka bahkan merasa sedikit bingung. Mereka semua mengalihkan pandangan ke orang terkuat di antara mereka, yang peringkat 7 surgawi abadi. Tidak heran Anda memiliki keberanian untuk datang ke klan surgawi Dongguo kami. Tampaknya seseorang dengan tulang punggung telah tiba dari klan surgawi Chu. Petik 2. Karena itu masalahnya. Izinkan aku untuk merasakan kekuatanmu. Jika Anda dapat melewati cobaan saya akan membawa Anda ke dalam kota Dongguo Heavenly Clan kami. Petik 2. Saat peringkat 7 Heavenly Immortal berbicara, dia mulai berjalan ke arah Chu Feng. Pakaian dan rambutnya yang panjang tidak hanya mulai bergetar di udara, tetapi auranya yang kuat juga menyapu langit. Pada saat itu, banyak orang berkumpul di tembok kota. Perhatian mereka ditangkap oleh apa yang terjadi. Hancurkan. Tiba-tiba, pria itu mengangkat tangannya dan mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Chu Feng. Segera, angin tak terbatas membentuk tangan raksasa yang terlihat bergerak ke arah Chu Feng untuk menindasnya. Pada saat itu, tanah dan ruang di sekitarnya mulai bergetar. Namun, setelah serangan yang kuat melewati Chu Feng, dia tetap benar-benar tidak terluka. Orang ini, pada saat itu, termasuk 5 Dongguo surgawi klan di luar. Bahkan kerumunan di tembok kota mengungkapkan ekspresi tidak percaya.
Dalam kesan mereka, Chu Honi adalah anggota terkuat dari klan surgawi Chu yang hadir di alam budidaya bela diri ancestral. Karena itu, mereka merasa bahwa yang disebut jenius dari klan surgawi Chu yang sedang berlatih di alam budidaya bela diri leluhur hanyalah sekelompok sampah. Namun, Chu Feng telah menyebabkan mereka benar-benar terkejut. Dia membuat mereka tidak punya pilihan selain mengubah pendapat mereka tentang klan surgawi Chu. Adik kecil, agar kamu sekuat ini pada usia muda. Aku benar-benar kagum, benar-benar kagum. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kamu dipanggil Chu Feng? Kenapa aku belum pernah mendengar namamu sebelumnya? Pangkat 7 Heavenly Immortal itu bertanya. Dia tidak menjadi marah karena dia gagal mengalahkan Chu Feng. Sebaliknya, setelah mengetahui bahwa Chu Feng lebih kuat dari dia, sikapnya terhadap Chu Feng menjadi lebih sopan dari sebelumnya. Aku baru saja kembali ke klan surgawi Chu, kata Chu Feng. Baru saja kembali ke klan surgawi Chu, The Dongguo Heavenly Clansman menjadi lebih bingung setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Tiba-tiba, seorang pria dari klan surgawi Dongguo sepertinya mengingat sesuatu. Dia bertanya pada Chu Feng dengan nada memverifikasi. Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa Anda dipanggil Chu Feng? Tepatnya, jawab Chu Feng. Nama itu terdengar sangat akrab. Pada saat itu, bahkan wanita yang sebelumnya kasar dan tidak masuk akal itu mulai berbicara dengan sikap yang jauh lebih baik. Dia bahkan berkata dengan bercanda, "Kamu tidak mungkin menjadi putra senior Chu Xuanyuan, kan?" "Aku memang putra Chu Xuanyuan," kata Chu Feng. "Apa?" Kata-kata Chu Feng datang seperti gemuruh guntur tiba-tiba. Kata-katanya bahkan lebih mencengangkan daripada kekuatan yang dia ungkapkan sebelumnya. "Kamu bilang kamu anak Chu Xuanyuan? Sebenarnya, kamu benar-benar anak Chu Xuanyuan?" Wanita itu bertanya berurutan. "Ayahku memang Chu Xuanyuan," jawab Chu Feng sambil tersenyum. Ini. Pada saat itu, klan surgawi Dongguo saling memandang. Keheranan yang dalam memenuhi wajah mereka. Putra Chu Xuanyuan. Itu bukan masalah kecil sama sekali. Pada saat itu, mereka tampaknya telah menyadari mengapa Chu Feng akan sangat berbeda dari klan surgawi Chu lainnya. "Tuan muda Chu Feng, saya Dongguo Han Yi. Saya harap Anda tidak tersinggung dengan kekasaran saya sebelumnya," kata peringkat 7 Heavenly Immortal kepada Chu Feng. "Aku Dongguo Yue, aku hanya bercanda denganmu sebelumnya. Tolong jangan menganggapnya serius," kata wanita itu dengan senyum di wajahnya. 5 Dongguo Heavenly Clansmen di luar semua mulai memperkenalkan diri kepada Chu Feng. Sikap mereka benar-benar perbedaan langit dan bumi dari sebelumnya. "Chu Feng, tampaknya nama ayahmu sangat berguna. Namanya mungkin akan menjadi jimat pelindungmu di masa depan." Setelah mengetahui bahwa Chu Feng adalah putra Chu Xuanyuan, mereka benar-benar bertindak lebih sopan daripada ketika Chu Feng mengungkapkan kekuatannya kepada mereka. Karena itu, Ratu Nona tidak bisa menjaga dirinya dari menggodanya. Reaksi mereka telah membuktikan betapa kuatnya ayahku saat itu. "Aku berharap suatu hari aku juga akan dapat mencapai prestasi ayahku." Chu Feng tersentak kagum. Setelah itu, Chu Feng diundang ke kota Dongguo Heavenly Clan. Setelah masuk, Chu Feng akhirnya bertemu dengan jenius terkuat dari klan surgawi Dongguo di alam kultivasi marsial ancestral. Setelah bertemu orang itu, Chu Feng sedikit terkejut. Alasan untuk itu adalah karena dunia pembudidaya bela diri adalah dunia di mana pria umumnya lebih berbakat dalam berkultivasi daripada wanita. Dengan demikian, umumnya laki-lakilah yang akan menjadi yang terkuat di antara suatu kelompok. Namun, jenius terkuat dari klan surgawi Dongguo yang hadir sebenarnya adalah seorang wanita. Wanita itu seharusnya akan mencapai usia 300 tahun. Namun, penampilannya adalah seorang wanita muda berusia awal 20-an. Konon, dia bukan kecantikan yang luar biasa. Sebaliknya, penampilannya sangat biasa-biasa saja. Meskipun Chu Feng merasa bahwa Dongguo Yue, yang sengaja mempersulit Chu Feng di luar gerbang kota, hanya seorang wanita dengan kecantikan, dia pasti akan dianggap cantik jika dia dibandingkan dengan wanita itu. Meskipun dia memiliki tampilan yang sangat biasa-biasa saja, dia memiliki kelas yang sangat bagus. Selanjutnya, Chu Feng tidak dapat mendeteksi kultivasinya. Chu Feng merasa bahwa wanita itu mampu memimpin klan surgawi Dongguo dan mendapatkan posisi di alam kultivasi marsial ancestral. Pasti memiliki budidaya setidaknya marsial immortal. Wanita itu bernama Dongguo Bingyu. Saat ini, Chu Feng dan Dongguo Bingyu adalah satu-satunya 2 orang di dalam istana. "Tuan muda Chu Feng, kenapa kamu tidak memberitahuku alasan yang membawamu ke sini?" Dongguo Bingyu adalah orang yang sangat cerdas. Dia sepertinya tahu bahwa Chu Feng datang karena suatu alasan. Dengan dia mengatakan kata-kata itu, Chu Feng tidak lagi berusaha untuk bertindak sopan, dan langsung menyebutkan tujuannya datang.
Setelah mengobrol dengan Dongguo Bingyu selama beberapa waktu, Chu Feng meninggalkan kota Dongguo Heavenly Clan dan mulai kembali ke Chu Heavenly Clan. Meskipun Dongguo Bingyu menyatakan bahwa dia tidak akan lagi menyimpan dendam atas apa yang dilakukan klan surgawi saat itu, dia tidak secara eksplisit mengungkapkan apakah dia akan membantu klan surgawi atau tidak. Dihadapkan dengan reaksi seperti itu tidak cocok untuk Chu Feng untuk menekan subjek. Karena itu, Chu Feng tidak berusaha untuk melebihi sambutannya, dan memutuskan untuk pergi setelah mengobrol dengan Dongguo Bingyu. Tidak diketahui Chu Feng, Dongguo Bingyu melambaikan tangannya setelah dia meninggalkan aula istana. Mengikuti gelombangnya, dua sosok segera muncul dari belakangnya. Mereka adalah dua pria, satu gemuk dan satu kurus. Mereka berdua anggota klan surgawi Dongguo. Mereka berdua bisa dikatakan sebagai salah satu klan surgawi Dongguo terkuat di samping Dongguo Bingyu. Meskipun mereka berdua memiliki ukuran yang sama sekali berbeda dan terlihat sangat berbeda, mereka sebenarnya adalah saudara kandung. Keduanya dikenal sebagai Dugu Dongguo yang perkasa. Petik 1. Ikuti Chu Feng, kata Dongguo Bingyu kepada Dongguo Duo yang perkasa. Big Sis Bingyu, kamu ingin kami melindunginya? Tanya si gemuk Dongguo Duo yang perkasa. Ikuti dia dulu, nilailah perilakunya. Jika itu baik, lindungi dia. Jika tidak, kamu bisa meninggalkan masalah ini dan mengabaikannya. Tentu saja, aku tidak akan menjadi orang yang menilai perilakunya. Sebaliknya, kalian berdua akan menjadi hakim, kata Dongguo Bingyu. Mengerti. Kedua pria itu menggenggam tangan mereka. Kemudian, tubuh mereka bergeser, dan mereka mulai terbang ke arah yang telah ditinggalkan Chu Feng. Chu Feng tidak tahu bahwa Dongguo Bingyu telah mengirim dua bawahan terkuatnya untuk diam-diam mengawasinya. Dengan demikian, dalam kesan Chu Feng, dia hanya berhasil berdamai dengan klan surgawi Dongguo, dan belum dapat menerima bantuan mereka. Ini tidak bisa disalahkan pada klan surgawi Dongguo. Setelah semua, Chu Feng tidak menyebutkan fakta bahwa ia telah menyinggung klan monstrus Burnfield dan klan monstrus Qian Feather. Chu Feng adalah salah satu individu tersebut. Dia tidak akan menahan sama sekali ketika membantu orang lain. Namun, dia selalu tidak mau meminta bantuan orang lain. Selanjutnya, perjalanan dari alam bawah. Chu Feng tahu bahwa dia hanya bisa menjadi dirinya berkat semua orang besar yang telah membantunya. Jika bukan karena para dermawan yang membantunya selama masa krisis, dia mungkin tidak akan mampu bertahan. Namun, Chu Feng juga menyadari bahwa seseorang benar-benar tidak dapat menempatkan ketergantungan pada orang lain sepanjang waktu jika seseorang ingin tumbuh. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Dengan demikian, Chu Feng siap untuk pembalasan klan monstrus Burnfield dan klan monstrus Qian Feather. Meskipun dia sudah siap, Chu Feng tidak mengharapkan pembalasan Burnfield Monstrous Clan tiba begitu cepat.